メルシーさん、お二人はここにいてください。Afrika berada ide. Konnichiwa, balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan bacain out cerita anime yang berjudul Chiyu Maho no Machigata Fuikata. Anime ini rilis tahun 2024 dan tanya action, fantasi, dan juga isekai. Seperti apa alur ceritanya, langsung saja ke video intinya. 1, 2, 3, fuck it. Anime ini diawali dengan diperlihatkannya anak populer di sekolahan itu, di mana ada ketua OSIS beserta wakil ketua OSIS yang terkenal di sekolahan itu, bernama Inakumi kelas 3 dan wakilnya Kazuki masih kelas 2. Nampak mereka berdua sangat kompak sekali. Sementara itu ada MC kita bernama Usato. Ini malah kebalikan dari kedua orang tadi. Usato orang yang biasa-biasa saja. Dia juga tidak terlalu punya banyak teman. Ada waktu di mana pas pulang sekolah itu hujan. Sementara si Usato yang mau pulang tidak bisa karena payung miliknya ada yang pakai. Tersedia di sana cuma payung punya orang. Tadinya mau dia pakai tapi kagak enak. Dia mau numin aja hujannya sampai rendah. Sampai-sampai udah hampir jam 7 hujan itu tidak kunjung rendah. Dia berandai-andai jikalau saja dia bisa menggunakan sihir. Tak lama kemudian ada Inakumi dan Kazuki yang baru pulang sekolah. Dia tahu kalau si Usato kagak kebagian payung. Ternyata payung tadi itu milik si Kazuki. Ia akan meminjamkannya satu kepada si Usato. Nampak mereka berdua satu kelas. Kazuki seketika bisa dekat dengan si Usato dalam satu waktu. Karena bentar lagi sekolah itu bakalan tutup, alhasil mereka bertiga pulang bareng. Di perjalanan mereka mengobrol satu dengan yang lainnya. Yang mana anehnya ketiga orang itu bisa saling kenal. Apalagi si Usato yang orang biasa yang jarang ngobrol. Dia jadi dekat sekaligus dengan orang populer di sekolahannya. Apalagi si Inakumi ini pintar dalam semua hal. Setelah itu si Usato menanyakan kepada mereka berdua. Banyak rumor mengatakan kalau mereka berdua itu berpacaran. Di situ mereka berdua menjawab, kalau mereka berdua kagak berpacaran. Mereka dekat karena mengerjakan tugas OSIS bersama. Dari situ dia mengerti si Inakumi malah bersyukur ada yang ngomong depan mereka. Biar orang-orang kagak ngomongin lagi tentang hal yang begini. Terus si Inakumi menanyakan kepada Usato tentang karirnya ke depan. Nampak si Usato pengennya bekerja. Nah si Inakumi yang pintar dalam segala hal masih belum tahu karirnya ke depan. Apalagi dia udah kelas 3 ya kan. Dia merasa kalau masa depan dia tidak berada di dunia ini. Tak lama kemudian ketika berjalan, Inakumi dan Kazuki mendengar suara lonceng. Yang makin lama suara lonceng itu semakin jelas. Namun tidak dengan si Usato. Dia kagak dengar apa-apa. Tak lama kemudian portal pun muncul begitu saja. Usato merasa kalau ini portal menuju ke dunia lain. Inakumi kelihatan seperti senang gitu. Kalau ini beneran mereka masuk ke dunia lain, ia bisa jadi pahlawan dan semacamnya. Alhasil mereka tersedot. Tak lama kemudian Usato dibangunin sama si Kazuki. Bangun-bangun dia udah ada di tempat lain. Kazuki juga tadi dibangunin sama si Inakumi. Di depan mereka ada rajanya bernama Lloyd. Dia dari kerajaan Linggar. Beliau memberitahu alasan dia mendatangkan mereka bertiga ke situ. Katanya kerajaan itu 2 tahun lalu diserang sama kerajaan iblis. Untungnya pada saat itu mereka masih bisa menahannya. Tapi melihat perkembangan iblis ini jadi sangat kuat, maka dari itu kerajaan itu memanggil mereka bertiga untuk dijadikan pahlawan. Lantas si Kazuki kagak mau gitu kan, apalagi mereka juga di dunianya mempunyai keluarga. Masa ia dibawa ke situ dengan seenaknya? Tapi si Inakumi malah kesenangan anjir. Bisa jadi pahlawan, mau dibalikin lagi juga kagak bisa. Soalnya pemanggilan yang mereka pakai cuma satu arah doang gitu kan. Lantas Kazuki makin marah lagi ya kan. Karena tak bisa pulang, si Usato mencoba untuk menenangkannya karena mau marah bagaimanapun. Anda bakalan mengubah semuanya.
Akhirnya Lloyd pun memohon kepada mereka bertiga untuk membantunya. Dan nanti mereka akan cari tahu caranya biar bisa memulangkan Anda kembali. Terus Inakumi bertanya kenapa mereka dipanggil pahlawan. Welshi menjawab sebelum dipanggil pasti mereka mendengar suara lonceng. Nah kalau dengar itu bukti kalau mereka memang bisa jadi pahlawan. Beda dengan Chiyosato yang kagak dengar. Otomatis dia ikut ke sana cuma kagak sengaja terseret doang anjir. Setelahnya mereka mau mencoba mencari tahu kekuatan apa yang ada di dalam diri mereka. Lewat sebuah bola gitu. Aizuki menanyakan kepada Usato apakah tidak apa-apa dia tidak dianggap pahlawan atau semacamnya. Dia agak masalah. Welshi juga memberitahu siapa tahu si Usato memiliki kekuatan juga ya ke. Sekarang mau pulang pun kagak bisa dari Usato ngikut awal saja. Inakumi terlihat sangat antusias banget sampai akhirnya bolanya udah siap. Pas ditempelkan kayak begitu bolanya berubah warna jadi warna kuning. Katanya kekuatan si Inakumi ini adalah petir. Pantas ini emang menandakan kalau si Inakumi ini gila sama fantasi. Terus selanjutnya si Kajuki, as dia pegang nampak berubah menjadi putih. Katanya dia mempunyai kekuatan cahaya. Pantas ini bingung kekuatannya kayak bagaimana. Kata si Welshi ini kekuatan sangat langka. Jadi sangat kuat untuk melawan iblis. Di situ si Inakumi yang tadinya anggun atau pintar. Dan Neza makanya sekarang udah kagak lagi. Setelah si Kajuki kini tinggal si Usato. Pas dia pegang nampak berubah menjadi hijau dan yang terjadi. Si Welshi ketakutan, dia langsung membawa si Usato ke ruangan si Lloyd. Dia memberitahu kalau semuanya berjalan dengan lancar, tapi tidak dengan si Usato. Dia bingung. Ia mengira kekuatannya itu berbahaya, tapi bukan itu masalahnya. Ketika mendengar kalau kekuatannya hijau, Lloyd menyuruhnya untuk mengamankan si Usato takutnya ketahuan sama seseorang. Lama kemudian datanglah orangnya yang digadang-gadang. Memiliki kekuatan yang sama seperti si Usato. Yang lain udah panik kedatangan orang bernama Rose itu padahal sekarang dia libur. Dia mau melihat pahlawan yang baru datang itu. Si Lloyd memberitahu kalau si Usato bukanlah seorang pahlawan. Jadi dia aman dah pas dia mau ke ruangan melihat pahlawan itu. Kagak sengaja si Usato ngomong kalau kekuatannya itu hijau. Langsung dah si Rose itu balik lagi. Dia akan membawa si Usato ini. Berbagai cara mereka biar bisa melindungi si Usato. Namun apa daya ya kan dengan si Rose yang kayak begitu. Ia berhasil menambil si Usato lalu membawanya. Dia akan mengajari sihir penyembuh si Usato. Rose ini katanya seorang kapten di pasukan penyelamat kerajaan. Dia langsung membawa si Usato jauh dari kastil. Terus si Kajuki dan Inakumi penasaran apa yang terjadi sama si Usato. Sebenarnya kagak masalah sama sekali. Kekuatan si Usato pun enggak jadi masalah. Malah kekuatannya itu kekuatan penyembuh yang sangat langka. Tapi dia bakalan dilatih sama si Rose. Dan yang jadi masalah adalah katanya latihannya sangat tidak lazim atau keras lah gitu. Setelah sampai di sana si Usato direncanakan akan menjadi taman kanan orang ini. Katanya karena kekuatan si Usato ini langka kebetulan ada dua orang lainnya yang memiliki kekuatan yang sama. Tapi beda tempat. Sekarang dia juga lagi ngelatih beberapa orang. Cuma kagak punya sihir penyembuh macam si Usato. Tak lama orang-orang itu pada keluar. Nampak udah kayak orang-orang tahanan gitu serem-serem. Ada 5 orang murid si Rose karena perkenaan mereka menakutkan jadi sama si Rose dimarahin. Tidak sampai situ Rose akan langsung melatih si Usato besok pagi lantas dia udah punya firasat buruk mau nolak juga kalau bisa. Auto dah dia ditakut-takutin sama yang lain. Turun tidur dia berpikir orang yang kagak sengaja terseret ke dunia lain malah jadi kayak begini. Singkat cerita pagi hari ketika si Usato terbangun nampak awalnya dia berpikir. Kalau ini cuma mimpi tapi melihat keadaan dia tetap masih di dunia lain. Tak lama kemudian ada yang datang yaitu Kazuki dan juga Inakumi. Mereka mau melihat si Usato, nampak Usato masih baik-baik saja. Tapi hari ini dia akan menjalani latihannya. Entah seberapa kuat dia bisa bertahan sama latihannya itu.
Mereka berdua juga bakalan memulai latihannya sekarang. Baju mereka juga udah keren seperti itu. Chiyosato cuma bisa sabar sekarang. Dia akan memanfaatkan latihannya di sana. Dia juga pengen membantu kedua orang itu ketika nanti bertaruh. Karena Usato tidak tertekan, alhasil Kajupi juga akan berusaha beradaptasi dan latihan. Mereka akan saling mendukung. Habis itu mereka berdua pun pulang lagi. Hanya ada satu orang yang terus baik-baik saja, yaitu Inakumi. Setelah semuanya beres, sudah saatnya si Usato akan diberikan menu latihan untuk hari ini. Menu hari ini terlihat tidak berat. Usato disuruh untuk merasakan terlebih dahulu energi sihirnya macam itu. Di sana dia sudah bisa merasakan, dia cuma belum bisa mengeluarkan energinya tersebut keluar. Katanya kalau segini mah masih kagak berat. Habis itu Usato disuruh untuk membaca. Katanya dia kagak bisa baca kalau bahasa dunia itu. Tapi ketika dia buka langsung auto bisa baca. Katanya orang yang udah dipanggil ke dunia ini otomatis bakalan diberikan sihir penerjemah. Terus menyuruh untuk membaca asal-usul negeri, ras dan juga monster terlebih dahulu. Lalu dia juga diberikan sebuah buku untuk menuangkan hati dan juga isi pikiran dia. Hari kedua barulah dimulai latihannya. Si Usato disuruh untuk berlari seperti itu. Menurutnya masih manusiawi lah gitu. Terus hari selanjutnya masih sama juga. Disuruh lari, tapi kali ini dia dipaksa untuk lari sampai nyeri otot begitu. Walaupun sudah sakit, Shiros menyembuhkannya lalu menyuruhnya untuk berlari lagi. Terus hari keempat juga masih sama. Tapi kali ini dia latihan bersama yang lainnya. Kelihatan orang-orang itu yang sudah terbiasa latihan begitu. Jadi berasa ringan, makin hari udah makin kelihatan kekuatannya. Esoknya walaupun hujan, Usato tetap latihan begitu. Sampai dia kecapean. Tapi dia juga mau membuktikan kalau dia tidak lemah. Tak lama energinya mulai muncul, dengan begini latihannya ada perkembangan. Sampai di mana latihan 1 minggu lebih berat lagi, sampai-sampai dia mendapatkan pukulan seperti itu. Karena itu bocah menulis sesuatu di bukunya. Dia baru tahu kalau Rose bisa berbahasa Jepang. Habis itu makin hari makin parah, malah pernah dia sampai dilempar kayak begitu. Lalu hari ke-9 si Usato walaupun sudah biasa dihajar habis-habisan, tapi kali ini dia bisa menyembuhkan nyerinya tersebut dengan kekuatannya sendiri. Hari selanjutnya karena dia sudah bisa mengendalikan energinya, alhasil dia jadi sudah terbiasa dan bisa menyembuhkan sakitnya tersebut. Hari ke-11 menu latihannya ditambah, jadi sorenya itu Usato disuruh untuk push up sebanyak 1000 kali. Tapi lagi-lagi berkat kekuatan penyembuhnya, kini dia bisa membuatnya lebih ringan lagi. Shiros memberitahu kalau si Usato pengen cepat-cepat bisa membantu temannya, berarti dia harus bekerja keras dalam pelatihannya. Kalau sampai dia lambat, otomatis temannya kagak bakalan bisa selamat. Dari situ dia tambah semangat lagi. Hari selanjutnya masih sama, tapi dia push up-nya ditambah sampai malam hari sampai tubuhnya semakin ringan. Hari selanjutnya si Usato dikasih seperti pemberat ketika berlari, tapi ini bocah karena sudah bisa mengendalikan kekuatannya jadi tidak ada masalah. Hari ke-14 barulah ada yang berbeda, yaitu makan siangnya kagak ada. Dia menanyakan kepada yang lainnya. Katanya dimakan sama salah satu orang bernama Tom itu. Karena mungkin si Usato ini kesal, jadinya si Tom ini dikejar-kejar. Setelah itu dia mulai sadar apakah sengaja si Usato ini ngejar-ngejar biar kagak makan siang. Terus seminggu kemudian ada Kazuki dan Inakumi datang mengunjungi si Usato. Kali ini dia membawa Tuan Putri. Sesampainya di tempat latihan, mereka dibuat kaget ketika melihat latihan si Usato yang begitu berat. Yang mana dia push up tapi ditambahin 1 batu dan juga Rose di atasnya. Tapi dia sama sekali kagak mau cengengesan. Dia udah kagak naruh lagi, diremehkan sama si Rose. Alhasil di situ dia tambahin sama batu lagi. Hal tersebut tidak membuatnya goyah. Dia yang bisa menyembuhkan badannya sendiri langsung bisa sembuh kembali. Nampak katanya si Usato sudah berkembang sesuai dengan Shiros inginkan. Yang melihat si Usato seketika kaget latihannya kayak begitu. 素晴らしい筋肉だ。ひどい訓練で
Seorang kesatria itu marah kepada si Rose karena masih menggunakan metode latihan yang keras seperti itu. Cuma si Rose mau menggunakan caranya sendiri, terlebih si Usato akan menjadi tangan kanannya. Dia sangat tertarik sama semangat si Usato ini. Terus dia menyuruhnya untuk beristirahat lebih dahulu sementara si kesatria tadi mau mengobrol dengan si Rose. Dia masih protes sama metode pelatihannya. Di sana si Usato ditanyakan mengenai latihannya kayak tadi. Katanya itu malah latihan yang masih ringan menurutnya. Berbanding kembali sama latihannya Inakumi dan juga Kazuki yang enak banget. Cuma latihan pedang sama kesatria bernama Siglis tadi. Dan juga belajar sihir dari si Welsi. Sisanya mereka diperhatikan dari segi fisik dan nyalinya. Melihat itu membuat si Usato ngiri soalnya dia di situ keras banget. Bukannya dia tidak pernah ngeluh. Katanya dia juga awal-awalnya mah pengen kabur, tapi makin kesini, makin terbiasa dan juga sudah akrab dengan teman-teman yang lainnya. Inakumi terkesan sama adaptasi si Usato. Dia akan terus berjuang latihan biar nanti bisa membantu Kazuki dan juga Inakumi. Tak lama dia menanyakan orang yang bersama kedua orang itu, dia baru tahu kalau itu adalah tuan putri bernama Celia. Dia membawa makanan buat si Usato di tanah sedang makan si Inakumi tertarik dengan melihat otot-otot si Usato yang sudah kotak-kotak kayak begitu. Dia jadi pengen memegangnya seperti itu. Tak lama kemudian datanglah si Tong yang membawa makan siangnya si Usato. Tampak itu orang saat marah ada yang menyentuh makan siangnya. Auto dan mereka berdua ribut kayak begitu. Itu udah jadi kebiasaan mereka berdua setiap hari. Dia hidup apa adanya, melihat Usato bersemangat si Kazuki kagak mau kalah. Dia akan pulang dan kembali latihan, begitupun si Inakumi. Dia pun ikut pulang juga. Pada marinya ketika sedang mandi Usato teringat perkataan si Inakumi yang mengatakan kalau tubuhnya sudah berbeda. Pas dilihat emang demikian. Banyak perubahan berkat dia latihan keras. Cuma dia belum yakin apakah dia bisa membantu temannya itu atau tidak. Keesokan harinya si Usato bakalan dibawa sama si Rose keluar kastil untuk latihan. Tampak dia belum tahu mau latihan apa. Tapi yang lain sudah pada tahu latihan apa yang akan diberikan kepada si Usato. Rose langsung saja pergi meninggalkan kastil. Saking galaknya si Rose penjaga saja sampai ketakutan. Usato masih bertanya-tanya mereka mau pergi kemana, tapi Rose belum mau memberitahunya. Sampai akhirnya mereka pun sampai di tempat yang mana itu tempat yang sangat berbahaya. Di dalamnya terdapat banyak monster. Rose mau si Usato bisa bertahan di hutan itu. Dan juga dia disuruh untuk mengalahkan satu monster bernama Blue Grizzly. Yang mana katanya itu monster sangat kuat, ditambah si Usato kagak diajarin buat jadi petarung. Kalau si Usato kagak bisa mengalahkannya berarti dia kagak bisa kulah. Karena terlalu banyak omong, Rose langsung saja melemparkan si Usato kayak begitu. Setelah dilempar sama si Rose, si Usato tidak ada pilihan lain selain harus mengeluarkan sihirnya. Biar nanti dia kagak mati. Amit-amit dia mati dalam keadaan seperti itu. Pas mendarat di hutan nampak dia baik-baik saja walaupun ada sedikit luka, tapi dengan mudah dia sembuhkan. Pada awalnya Usato udah mau membuktikan kalau dia bisa melawan Grand Grizzly beserta Blue Grizzly-nya. Nah baru nantang seperti itu Grand Grizzly-nya auto nongol di belakangnya. Auto dah dia dikejar-kejar kayak begitu. Karena emang horor banget bentukannya, kayak beruang gitu sampai dimana si Usato udah mau memberanikan diri. Karena misi awalnya ya mengalahkan monster tersebut. Pas dia sudah siap mau melawannya, ada Blue Grizzly datang. Jadi 3 versus 1. Si Usato langsung lari lain hitam menjauh dari para monster tersebut. Sampai akhirnya dia mendengar kalau ada air terjun di depannya. Usato secara terpaksa terjun seperti itu. Hal itu membuat Grizzly kagak mengikutinya lagi.
Sekarang Usato langsung ke pinggir sungai untuk beristirahat. Ia mengeluarkan makanan darurat, pisau dan juga air yang sudah disediakan sama si Rose. Tapi tidak ada korek api untuk menyalakan api. Dia agak gendap di situ sama si Rose. Awasil tata sudah sore. Terusin lagi besok. Usato tidak ada pilihan lain lagi selain mengalahkan Grand Grizzly itu sendiri. Makanya di hari pertama rencananya mau mencari tempat tinggal Grand Grizzly. Selepas dia tengah mencari keberadaannya, dia mendengar sesuatu yang mana dia pikir kalau itu adalah Grand Grizzly. Namun nyatanya yang muncul malah seekor kelinci ya, kakinya terluka seperti itu. Bicara Usato mencoba menyembuhkannya seperti itu. Telah menyembuhkan kelinci itu, si Usato mau meneruskan untuk mencari keberadaan si Grand Grizzly. Tapi tanpa diduga kelinci yang tadi dia tolongin terus mengikuti si Usato. Dia agak risih karena berbahaya kalau ikut bersamanya. Tapi makin lama itu kelinci terus mengikuti si Usato. Sampai akhirnya dia menyadari kalau itu kelinci tahu keberadaan Grand Grizzly itu berada. Nampak para Grizzly ini sebenarnya kagak ada serem-seremnya. Bahkan lebih kelucu, apalagi anak dari Blue Grizzly-nya kagak ada serem-seremnya. Setelah mengetahui keberadaannya, setiap hari si Usato mengecek ke tempat itu. Tapi belum memutuskan untuk melakukan eksekusi. Sampai di mana dia yang setiap hari minum air sungai, perut dia seperti keracunan. Untungnya berkat kekuatan penyembuhannya dia bisa bertahan. Dan juga kelinci yang kagak sengaja dia jadikan ratan itu memberitahu tempat di mana air yang cocok untuk diminum. Terlihat ini airnya lebih jernih dari air sungai yang sering dia minum. Tak lama kemudian si kelinci agak sedikit ketakutan secara tiba-tiba. Karena dia mendengar sesuatu gitu. Pas dia lihat, dia makin takut ya kan. Alhasil Usato penasaran. Ini kelinci kenapa? Biasanya dia melihat Grand Grizzly saja. Tidak semerinding gitu. Makin kesini dia makin merinding dan Usato pun mulai merasakan kalau ada sesuatu hal yang mendekatinya. Lalu setelah ditunggu akhirnya ada yang muncul, yaitu seekor ular besar yang mana itu ular sangat berbahaya dan parahnya. Itu monster tidak ada di buku yang Usato baca. Ini udah pasti bahaya, si Usato kagak mau terlibat dengan ular besar itu. Alhasil dia pun pulang. Setiap hari si Usato terus mengecek si Grand Grizzly itu yang nampak masih kagak ada pergerakan apa-apa. Masih adem ayem. Ia pun belum ada niatan untuk mengeksekusinya. Nah karena mungkin situasinya udah kagak kondusif dengan adanya ular besar kemarin. Esok harinya pas si Usato mau berencana menyelesaikan misinya, cuacanya nampak hujan di sana. Ditambah dia dapat saran dari si kelinci untuk tidak pergi karena berbahaya. Arah begitu si Usato ini nurut sama si kelinci. Nah ketika hujannya sudah rendah dan awannya sudah cerah lagi, si Usato langsung dekat tempat si Grand Grizzly itu berada. Namun yang terjadi ketika dia sampai di sana adalah terlihat Grand Grizzly beserta Blue Grizzly sudah tumbang. Usato kagak menyangka hal ini bisa terjadi padahal dia baru mau mengeksekusinya. Dilihat-lihat Grand Grizzly dihabisin sama ular besar kemarin. Tak lama kemudian, anaknya masih bertahan ternyata. Dia sangat sedih banget, mainnya meninggal dunia. Melihat itu Usato yang tadinya niat mau menyelesaikan misinya, dia jadi kagak jadi. Dia mau membantu anak Blue Grizzly itu untuk membalaskan dendamnya, yaitu mengalahkan ular raksasa itu. Dia menyuruhnya untuk menunggu di sana saja. Tapi anak Grizzly itu pun udah mulai mencari keberadaan ular itu berada. Dia mau mencoba melawannya. Sementara itu Inokami beserta Kazuki yang mau bertemu dengan si Usato. Orangnya kagak ada. Rekannya memberitahu kalau si Usato pergi latihan keluar bersama si Rose. Kurang lebih dia sudah berlatih selama 10 hari di luar. Kazuki agak sedikit khawatir sama si Usato tentang latihan yang diberikan si Rose kepadanya. Tapi rekan-rekannya itu menjamin kalau tidak bakalan terjadi hal buruk menimpa si Usato kalau masih latihannya dengan si Rose. Setelahnya mereka kembali, tapi pikiran si Kazuki belum tenang. Dia masih memikirkan si Usato. Di sana si Inokami mencoba buat meyakinkan si Kazuki untuk tidak khawatir sama si Usato.
Lagian dia latihan bersama si Rose ini. Di sisi lain Chiusato sudah mempersiapkan bambu runcing kayak begitu. Dia juga latihan fisik dan sedikit peregangan. Nah setelah semuanya sudah siap, Chiusato menanyakan keberadaan ular itu kepada si kelinci. Dia pasti tahu tempatnya ada di mana. Dia meminta buat menunjukkannya. Kelinci itu pun langsung membawa Chiusato ke tempat ular itu berada. Tak lama kemudian akhirnya dia menemukannya, namun di sana udah terlebih dahulu. Ada anak bulu grizzly yang sudah duel duluan. Kelihatan Chiusato ini ketakutan banget. Tapi Chiusato ini memberanikan dirinya kayak begitu dan untung saja kaget termakan sama ular itu. Tapi malah Chiusato ini unggul dengan berhasil membuat matanya hilang satu. Berkat bambu runcingnya itu. Semuanya belum usai, Chiusato malah terpental kayak begitu. Dia masih belum menyerah, Chiusato kudu bisa membuat mata yang satu dan lebih gila. Kali ini percobaan Chiusato gagal, dia malah diserang balik sama ular tersebut dan tergigit pula kayak begitu. Cuma berkat tangan yang digigit itu ada pisaunya, dia berhasil menusuknya kayak begitu. Yang membuat tangannya bisa terlepas. Setelah mendapatkan serangan seperti itu, Chiusato merasakan kalau dia terkena racun dari ular besar itu. Cuma karena dia udah tahu cara menyembuhkannya, alhasil Chiusato bisa membuat racun tadi hilang dan dia siap untuk menyerangnya kembali. Hari ini si Blue Grizzly membantunya kayak begitu. Untungnya berkatnya Chiusato bisa membuat ular tersebut kagak berkutik. Sekaligus dia menyerang di bagian matanya lagi, tapi tidak dengan mata kanannya. Dikira semuanya sudah berakhir. Tadinya Chiusato mau menyembuhkan si Blue Grizzly, namun energinya sudah habis untuk menyembuhkan racunnya tadi. Tak lama setelah itu ular itu tiba-tiba masih bisa berdiri. Chiusato udah kagak bisa apa-apa lagi. Dia udah berpikir kalau hari ini dia bakalan berakhir. Tidak lupa kalau semuanya gara-gara si Rose. Dia marah banget di situ sambil nata-natai si Rose kayak begitu. Sampai akhirnya orangnya muncul dan membabat ularnya itu. Chiusato kagak menyangka si Rose bakalan datang menolongnya. Sekaligus dia juga merasakan aneh dengan si Rose yang tahu keberadaannya. Ternyata itu berkat si kelinci yang selalu bersama si Chiusato. Itu kelinci ternyata peliharaannya. Dia sengaja mengikuti Chiusato untuk sekalian saja memantaunya. Sebenarnya si Rose juga berada di pinggiran hutan sambil memantau Chiusato takut kenapa-napa. Dia kagak menyangka ular raksasa ini bisa muncul. Yang mana katanya itu monster ular yang dimodifikasi oleh kerajaan iblis. Yang mana itu sisa-sisa perang pada waktu itu. Satria macam si Grisai dia kagak mampu menghabisinya. Dan juga Rose kagak menyangka Grand Grizzly bisa kalah. Sebenarnya Grand Grizzly juga kuat. Orang-orang terkuat pun belum bisa mengalahkannya tanpa terluka parah. Emang misi Chiusato ini berat, apalagi pemula macam dia. Langsung dikasih misi sulit kayak begitu. Pasti kagak bisa. Sebenarnya Rose kagak melihat itu. Yang pasti Chiusato ini bisa bertahan atau tidak. Udah gitu saja. Ditambah dia diuji biar nanti kalau berhadapan dengan musuh kuat, bagaimana ya kan responnya. Tapi setelah melihat kejadian ini benar-benar di luar ekspektasinya. Dalam misi ini Chiusato berhasil. Si Blue Grizzly juga disuruh untuk ikut dengannya pula. Soalnya itu monster udah kagak punya siapa-siapa lagi. Tapi karena Chiusato ngomong kepada si Rose cewek brutal dan lain sebagainya, dia mengharap Chiusato ini bisa tidur tenang malam ini. Akhirnya Chiusato lulus kualifikasi sesuai dengan keinginan dia. Chiusato akan menjadi rekannya si Rose karena Chiusato punya kemampuan fisik yang bagus, terus tahan rasa sakit, dan yang lainnya. Yang tidak dimiliki dua healer yang lainnya. Rose mungkin sudah tepat waktu karena katanya pasukan kerajaan iblis bakalan segera menyerah. Tampak dari kubu kerajaan iblis sudah bersiap untuk menyiapkan pasukannya guna untuk menyerang kerajaan Linger. Karena pasukan iblis sebentar lagi bakalan menyerang kerajaan Linger, Chiusato akan disimpan di garda terdepan bersama si Rose untuk menyelamatkan prajurit yang terluka. Chiusato aneh kenapa harus dia.
Kenapa yang dua hero lainnya kagak ikut juga? Katanya mereka ditempatkan di tempat yang berbeda. Sementara si Usato yang diberikan tanggung jawab itu masih belum yakin sama kekuatan dia. Tapi Ross masih memiliki waktu untuk si Usato berlatih kembali. Sementara kubu kerajaan iblis terlihat mereka sudah mau bersiap-siap dan sudah menyiapkan pasukan untuk menyerang Raja Linger. Mereka yakin bakalan menang. Tapi pasti nanti bakalan direpotkan sama beberapa hal, jadi tetap harus waspada. Orang yang bernama Amila itu akan mengambil komando dalam penyerangan nanti. Selepas dia keluar, di sana ada iblis lainnya yang ini. Iblis yang bagian penelitian. Dia melihat si Amelia sang komandan ketika kelihatan tegang setelah berhadapan dengan rajanya. Dia disuruh untuk mengambil komando kuat perang nanti. Dan si dokter ini udah menyiapkan ular raksasa modifikasi buatannya. Seperti yang kemarin, katanya ini lebih berbahaya. Sewaktu perang kemarin itu ular ada yang hilang. Mungkin yang kemarin yang dihabisi sama si Rose. Waktu itu si Gliss yang melawannya. Nah sebenarnya Amila mempunyai sebuah dendam bukan kepada si Gliss melainkan kepada si Rose. Yang selalu menangkut para prajurit yang terluka ke belakang. Ditambah dia juga bisa bertarung. Sayangnya dia sekarang belum bisa bertarung dan akan diserahkan kepada yang memimpin prajuritnya nanti. Namanya Kesatria Hitam, yang udah bersiap menerapkan prajuritnya. Di sisi lain Usato udah bisa kembali tidur di kasur yang enak seperti itu. Habis itu dia membangunkan si Blue Grizzly yang lagi tidur. Lalu dia kasih makan buah macam itu. Terlihat dia suka banget sama buahnya. Usato lagi makan pun diambil sama dia buahnya. Di sana juga ada peliharaan si Rose yang mau juga. Awalnya itu orang gak mau masih karena udah jahat sama si Usato atau ujungnya dikasih juga. Tak lama kemudian ketika lagi ngasih makan datang si Rose yang baru tahu kalau Blue Grizzly itu dinamakan Blue Rin sama si Usato. Sekarang hewan itu boleh dipelihara sama si Usato, boleh dibawa ke kota maupun ke kerajaan. Asalkan si Blue Rin mau jadi aset atau menolong mereka nantinya. Lalu Rose menyuruhnya untuk kembali latihan lagi. Hari ini si Usato diberikan latihan yang sama. Lari kayak begitu menggunakan pemberat tapi ditambah Blue Rin di punggungnya macam itu. Ini demi untuk kebiasaannya nanti menangkut para prajurit. Nah ketika dia memulai latihannya dia kaget kalau teman-teman yang lainnya mengganggu si Usato kayak begitu. Sesuai dengan suruhan si Rose. Anggap saja mereka bagian dari musuh yang nantinya menyulitkan si Usato membawa korban. Bermacam-macam mereka menyerang si Usato kayak begitu sampai di mana dia bisa lolos. Tapi tubuhnya sudah lemas. Dia tidak bisa melanjutkannya lagi. Dia merasa aneh kenapa bisa seperti ini. Tak lama Rose datang, dia kasih tahu saja kalau si Usato stamina-nya belum stabil. Apalagi dia belum terbiasa menangkut orang. Makanya harus terus diasah. Lalu Rose menyuruh si Usato untuk berlari mengelilingi kota dan diuyak kerajaan. Ia langsung saja melaksanakan tugasnya. Selepas dia di kota, sudah pasti orang memperhatikannya. Dan juga menjadi titik pusat orang-orang, tapi tidak heboh-heboh amat. Apalagi si Usato ini pasukan penyelamat. Tak lama kemudian ketika dia sedang berlari, si Blue Rin melihat ada buah kesukaannya di sana. Pas dia deketin, dia kagak mau beli karena kagak punya uang. Dia cuma mau menanyakan ini buah apa. Ternyata itu buah khas kerajaan itu, bernama Pupal. Terus juga si Usato menanyakan kenapa warga-warga tidak heboh ketika dia lewat. Secara dia membawa Blue Grizzly yang berbahaya. Katanya mereka sudah tahu kalau si Usato dari pasukan penyelamat. Jadi mereka udah kagak aneh melihat pasukan penyelamat latihannya kagak ada otak. Karena keseringan melihatnya jadi warga udah kagak kaget. Kalau latihannya sangat-sangat berat. Setelah ngobrol si Usato pun mau meneruskan kembali perjalanannya. Tapi dia dapat buah pupal dari si nenek secara gratis. Tak lama ketika dia pergi ada anaknya datang membantu. Tas ketika si Usato mau menuju kerajaan sambil mau bertemu dengan si Kaijuki dan Inokambi di belakangnya. Ada orang yang manggil-manggil si Usato seperti itu. Tapi Usato kagak mendengarnya sama sekali. Karena dia kagak terbiasa lari alhasil terjatuh.
Udah jatuh bahwa si Usato menegarnya. Lalu mengobatinya seperti itu. Dia menanyakan apakah orang ini memanggilnya tadi. Katanya iya, dia bernama Orga. Dia mau menyapa juniornya karena dia juga dari unit penyelamat. Usato baru tahu akan hal ini. Berarti healer yang dimaksud Shiros itu adalah orang ini. Namun dia katanya tidak bisa mengobati dirinya sendiri atau orang bisa gitu. Usato baru tahu juga kalau healer itu banyak macamnya. Si Orga sekarang ditugaskan di klinik kerajaan bersama adiknya. Dia menanyakan si Usato berasal dari mana. Dia jujur saja datang dari dunia lain yang ikut tersedot sama pahlawan. Terus Usato menanyakan apakah benar sebentar lagi kerajaan iblis bakalan menyerangnya. Dia penasaran tugas daripada si Tom dan kawan-kawan dan juga si Orga ini jika dalam keadaan genting nanti setelah peperangan. Katanya biasanya Tom dan kawan-kawan ini menangkut orang yang terluka. Lalu dibawa ke belakang dan nantinya bakalan disembuhkan sama si Orga ini. Jadi bisa dibilang dia ditempatkan di bagian belakang. Jadi inilah alasan Rose menempatkan si Orga dan satu orang healer lainnya ditempatkan di bagian belakang. Dia bilang kalau Usato ditempatkan di bagian garda terdepan bersama si Rose. Katanya kalau di depan Rose kan gak bakalan sembarangan menempatkan orang. Karena kalau di depan akan berdampingan dengan pahlawan yang lebih beresiko terkena serangan. Jadi si Usato harus berani dan juga menyelamatkan para pahlawan yang ada di dekatnya. Dia berasa masih belum yakin tapi dia akan meneruskan kembali latihannya. Sebelum para Orga memberitahu kalau si Usato tidak boleh membenci si Rose. Karena sebenarnya itu orang kagak gawat, tapi Usato kagak pernah membencinya. Walaupun latihannya sangat berat terus tapi gak masalah menurutnya, ia pun langsung pergi. Akhirnya Rose bisa menemukan orang yang dia inginkan. Tak lama adiknya datang karena mencari si Orga ada ketemu-ketemu. Dia memberitahu kalau dia habis bertemu dengan orang yang menarik. Usato pasti akan berteman baik dengan adiknya itu. Jadi udah lengkap healernya yang belum diketahui. Usato mulai masuk ke kerajaan, nampak dia diperbolehkan membawa monster ke dalam sana. Karena udah dijamin sama si Rose. Pas masuk ke sana banyak banget para kesatria atau prajurit yang sedang latihan. Termasuk si Inokami yang sedang latihan juga. Setelah itu mereka pun mengobrol terlebih dahulu. Ketika sedang mengobrol si Usato dikatanya dan Inokami salpok sama monster yang dibawa si Usato. Ia pengen banget memegang bulunya tersebut. Usato boleh saja, pasti dia sedang delus kayak begitu, tapi nyatanya itu monster kagak mau. Tapi si Inokami bisa merasakan tangannya, dia menyuruhnya buat megang lagi. Kalau sampai ngegigit, dia akan menajarnya. Pas mau dipegang lagi, Blurin beneran menggigitnya seperti itu. Begitupun si Usato yang kagak ada salah apa-apa digigit juga. Sebenarnya Usato pengen bertemu dengan si Kajuki juga. Katanya si Kajuki lagi latihan di luar untuk mencoba melawan para monster bersama si Siklis. Terlihat orang itu masih belum percaya diri, apalagi mendengar kalau kerajaan iblis akan segera menyerang kerajaan Linggar. Tak lama monster itu udah berada di depannya. Si Kajuki sudah bersiap-siap. Katanya si Inokami juga akan ikut latihan di luar esok hari. Dia pengen dikhawatirkan juga sama si Usato tapi dianya tegak peka. Terus si Usato melihat tangan si Inokami terluka seperti itu. Langsung saja sama dia disembuhkan, nampak dia saat terkejut melihat kekuatan si Usato. Setelahnya si Usato bakalan kembali latihan lagi. Inokami merasa makin kesini Usato udah makin akrab dengannya. Sementara Usato berpikir si Inokami dan Kazuki sudah berlatih dengan sungguh-sungguh. Tinggal dia juga harus melakukan hal yang sama seperti mereka berdua. Setelah sampai di asrama, di sana ada si Rose yang terdiam. Si Usato ngomong kalau dia akan meneruskan kembali latihannya. Sesudah dia ngomong pasal tugas dan di garda terdepan. Sebelumnya dia hampir meninggoy melawan ular raksasa. Sebenarnya dia kalau disuruh milih, dia kagak mau lah gitu jadi unit penyelamat. Tapi melihat teman-temannya dia jadi semakin yakin kalau dia berjanji tidak bakalan jadi petarung. Tapi dia akan menolong para prajurit yang terluka.
Si Rose sahut kepadanya. Akhirnya dia mengerti tugas daripada unit penyelamat. Mereka tugasnya cuma menghindari dari serangan musuh dan berusaha untuk menolong orang yang terluka. Usato harus mengejar keinginannya itu. Itulah tugas daripada unit penyelamat. Dimulai dari situ si Usato udah merasa kalau dia udah masuk ke unit penyelamat. Dan ketika dia tidur, orang itu dibangunin sama si Rose. Karena dia disuruh buat ke kerajaan. Usato dapat tugas untuk mendampingi si Inokami latihan di luar. 犬神先輩の Dia merasa aneh kenapa harus berpasangan dengan si Inokami. Katanya sebelumnya si Usato disuruh buat dia ganti Kajuki juga. Tapi karena dia baru pulang latihan, alhasil Rose kagak mau ambil resiko. Nah ketika menyuruh lagi, si Rose mau gak mau harus menerimanya. Karena kemudian mereka berdua sampai di sana ada Inokami, Aruko, dan Quarin. Mereka yang akan ikut bersama si Inokami. Si Aruko ini adalah seorang penjaga gerbang. Karena Usato bawa Blurin, kelihatan si Inokami ini senang. Dia pikir Blurin dibawa ke situ biar lebih dekat lagi dengan yang lain. Ketika semuanya siap, mereka pun pergi. Begitupun Usato yang tidak ada tambahan dari si Rose. Cuma dia nitip kalau Inokami tidak boleh mengandalkan kekuatan si Usato. Karena kekuatannya cuma bisa menyembuhkan doang, bukan membangkitkan. Setelahnya mereka pun pergi dari sana. Sementara di sisi lain, Kajuki yang baru pulang dari pelatihan di perbatasan kemarin langsung kembali latihan lagi. Hal tersebut membuat si Celia agak sedikit khawatir sama si Kajuki. Karena dia terlalu memaksakan diri seperti itu. Harusnya dia istirahat terlebih dahulu, namun Kazuki sendiri dia merasa sudah baik-baik saja. Kembali ke Usato. Mereka mendengar kalau pelatihan kemarin Kazuki lumayan mendapatkan banyak monster yang dia kalahkan di perbatasan. Mendengar tempat itu membuat si Usato mengingat kalau itu tempat tinggalnya si Blurin. Dia takutnya itu monster kanan sama tempatnya. Terus si Inokami menanyakan Blurin apakah dia masih tidur begitu kan. Soalnya dia udah kagak kuat buat menelus bulunya itu. Tapi sama si Usato tidak diperbolehkan sampai ribut kayak begitu. Lantas Usato kagak mengerti perasaan si Inokami. Lalu setelahnya si Blurin pun terbangun. Dan disuruh buat berjalan sendiri. Karena baru bangun dia masih oleng jalannya seperti itu. Inokami bersedia untuk menggendongnya. Usato memintanya untuk tidak diteruskan. Tapi karena si Inokami ini sedang menikmati bulu-bulunya itu, dan dianggap enteng, benar saja Blurin tidak seringan yang dia kira. Sampai harus pakai kekuatan penyembuhan si Usato baik begitu. Setelahnya ketika mereka berjalan ke depan sedikit, Blurin dan Quarin merasa ada sesuatu di depan sana. Benar saja, banyak bandit yang menalangi mereka. Dikala orang-orang panik, si Inokami ini malah senang bisa bertemu dengan bandit yang asli. Inokami langsung saja menyalakan satu per satu menggunakan kekuatan listriknya seperti itu. Sampai harus benar-benar berduel di sana dengan yang lainnya juga. Namun tak berselang lama katanya ada musuh lain yang datang. Dan benar saja banyak monster bernama Palmuar yang berlarian ke arah mereka. Awalnya mereka bisa menghindarinya, namun si Inokami kehilangan fokus. Sehingga dia mau ditabrak. Kayak begitu, untungnya si Usato menghalanginya dan terpantarlah kedua orang itu masuk ke dalam hutan yang berbahaya. Sekaligus masuk ke sungai yang mana itu sungai nyambung ke air terjun yang pernah si Usato lewati pada saat dia latihan. Ketika mereka terjun seperti itu malah Usato yang kehilangan kesadaran. Untungnya Inokami menolongnya macam itu sambil menggendongnya sampai dia lupa posisinya seperti itu. Tapi si Usato harus menyembuhkan luka yang ada di pipinya si Inokami. Habis itu dia memberitahu karena mereka tidak bisa kembali hari ini, jadi mereka harus mencari tempat buat berlindung. Dia tahu tempat daerah sini, karena kemarin dia latihan di sini juga. Diajakin di atas pohon, si Inokami kagak mau karena dia dari dulu kagak bisa naik pohon. Ditambah tidak diperbolehkan sama orang tuanya alias anak berada lah itu. Alhasil si Usato mengajaknya untuk tinggal di gua saja. Hujan pun mereka bakaran amat. Si Inokami mengganti pakaiannya terlebih dahulu di sana. Sementara karena mereka kagak membawa apa-apa jadinya harus memakai cara mereka masing-masing. Buat bisa bertahan di hutan itu.
Salah satunya menangkap ikan pakai kekuatannya si Inukami, menghiraukan api, dan lain-lain. Habis itu mereka bakar-bakar ikan sambil neringin baju si Usato. Karena matanya dibuka, hal tersebut membuat si Inukami malu melihatnya. Atanya si Usato makin berkembang kekuatannya. Tarama ada monster datang, yang mana itu disebut Tenomanki. Atas si Usato monster itu beracun. Tapi Inukami kagak mau mendengar, alhasil dia digigit seperti itu. Lalu pingsan. ほらね、怖くない。今こっちゃな Sementara di sisi lain Kajuki mendapatkan kabar dari Raja kalau si Inukami dan Usato terlempar ke hutan. Dan sekarang mereka masih belum diketahui ada di mana. Kajuki udah kagak bisa diem, apalagi itu Raja bisa menerahkan tim pencariannya besok. Kajuki pengen cepat-cepat pencarinya. Namun di sana ada Shiros yang menghalaminya. Katanya dia tidak boleh khawatir. Selagi ada Usato semuanya bakalan aman. Dia yakin si Inukami sekarang bersama si Usato. Kalau si Usato aman, Inukami juga bakalan aman. Setelah makan, si Usato merasa terbantu dengan kekuatan si Inukami. Mereka akan saling bergantian untuk tidur. Si Inukami awalnya disuruh buat tidur duluan, cuma itu orang kagak mau. Jadi Usato tidur terlebih dahulu di sana. Karena gawut, si Inukami menajak ngobrol tentang hidup di dunia itu. Apakah tidak ada penyesalan dan lain-lain. Nampak sekarang si Usato udah mulai menikmati kehidupannya di dunia yang baru tersebut. Sekarang dia fokusnya cuma menjaga si Inukami dan juga Kazuki. Si Inukami juga pengen ditanya di situ, tapi si Usato udah tahu kalau Inukami lebih memilih dunia yang baru ini dibandingkan yang sebelumnya. Terlihat sekarang Inukami lebih menikmatinya, karena di dunia sebelumnya si Inukami banyak kekaman dari orang tuanya. Berbeda dengan di situ yang menurutnya bebas, bisa melakukan apa saja. Sekarang dia sudah melupakan keluarga, teman, dan lain-lain. Sekarang dia juga akan fokus sama kehidupan yang sekarang menjaga kerajaan ini sebagai pahlawan. Usato juga merasakan hal yang sama, apalagi kehidupan sebelumnya kagak menarik menurutnya. Inukami merasa Usato lebih dewasa sekarang. Dia senang bisa mengobrol sama si Usato daripada menaguminya. Lantas dia langsung mau seperti itu. Besoknya Usato mau keluar dari hutan tersebut, namun mereka kudu hati-hati, takutnya ada monster. Tarama kemudian ada yang datang, dikira siapa, ternyata itu Glurin bersama si Haruko. Nampak dia kecapean mengikuti si Glurin yang seharian. Atana semenjak si Usato terhempas itu, si Glurin langsung mengejarnya. Terus dia ke tempat di mana Glurin dan keluarganya tinggal. Awalnya Usato kasihan gitu kan, takutnya dia belum bisa move on. Nyatanya dia udah melupakan itu dan ingin hidup bersama si Usato. Lalu setelahnya mereka pun akan pulang ke kerajaannya lagi. 入りましょう。僕たちの居場所。 Singkat cerita, Usato dan Inukami sudah kembali ke kerajaan. Nampak mereka bersyukur kedua orang ini baik-baik saja. Usato sudah terbiasa dalam situasi genting kayak kemarin. Lantas hal itu membuat si Lloyd agak aneh. Ya, kalau dilihat pelatihannya lebih horor daripada kemarin. Terus Lloyd menanyakan tentang latihan di Usato. Apakah berjalan lancar atau tidak? Usato menjawabnya dengan hati-hati. Takutnya si Shiros ini marah. Dia bilang saja berjalan dengan lancar. Terus juga dia menyuruh si Inukami buat istirahat terlebih dahulu. Nanti dia akan mengatur ulang latihannya lagi. Pas mereka disuruh pergi, Ros dan Siglis disuruh tetap di tempat. Pas di luar, si Usato nampak kepo apa yang akan mereka omongin. Soalnya terlihat dari muka Perdana Menteri tadi agak muram gitu. Karena kemudian datang Kajuki bersama Celia yang nampak panik seperti itu. Padahal si Usato biasa-biasa saja. Celia memberitahu kalau bahwasannya si Kajuki kemarin hampir saja mencari mereka berdua. Nampak katanya sembrono si Kajuki ini, begitupun si Inukami sendiri. Terus mereka mengobrol di luar sana yang mana Kajuki diberhentikan dan diyakinkan sama Shiros. Kalau si Usato kagak bakalan mati dengan mudah. Segitunya Shiros sudah percaya dengan si Usato. Usato berpikir kalau itu bukan sebuah pujian, melainkan dia tahu kalau kemarin kagak ada apa-apanya dibandingkan latihan yang sering ia jalani.
Dia berharap jika Joki tidak ternodai oleh si Rosmatan si Inokami yang sudah terhasut. Habis itu si Usato dan Inokami mau beristirahat terlebih dahulu. Selepas pergi di sana Celia merasa kalau mereka udah lebih dekat sekarang. Azuki merasa emang harusnya seperti itu apalagi mereka datang di dunia yang sama. Setelah itu si Celia melihat mereka dekat membuatnya sangat iri. Dia ingin berteman dekat juga dengan cara Azuki memanggilnya dengan sebutan Celia saja seperti si Inokami memanggil dirinya. Di sisi lain si Rose dan si Chris diberitahu kalau mereka sudah menyelidiki bandik yang mencegat si Rukami dan Usato. Setelah ditelusuri ternyata yang bikin mereka kaget itu Usato diserang sama monster bernama Palboa. Yang mana itu monster hidupnya di padang rumput. Nah mungkin karena ada sesuatu yang membuat mereka takut jadinya mereka berlarian dan jumlahnya pun tidak banyak. Si Chris curiga kalau Raja Iblis sudah bergerak. Tebang demikian harusnya setelah pertarungan yang sebelum-sebelumnya kubu iblis akan berhati-hati sama Clyde Ranger. Maka dari itu dia disuruh untuk bersiaga sama pasukannya untuk bersiap jika mereka menyerang tiba-tiba. Terus kini giliran si Rose yang disuruh buat memantau keberadaan pasukan iblis itu berada. Jiro siap-siap saja di sana soalnya dia mempunyai kecepatan yang luar biasa. Namun, pas dia mau balik kira dia meminta sesuatu lagi kepadanya. Yaitu dia mau si Rose menjadi komandan lagi seperti sebelumnya. Ia menolak keras akan hal itu. Sebab dia mempunyai trauma di masa lalu yang mana dia kehilangan anak buahnya. Karena Rose kagak bisa melindunginya dan lebih mementingkan dirinya sendiri. Dia juga harus mengorbankan mata kanannya. Sehingga sampai sekarang mata kanannya dianggap saksi di mana dia udah kagak mau lagi menjadi komandan. Makanya dia mendirikan unit penyelamat. Yang tugasnya cuma menyelamatkan doang tanpa harus ikutan duel. Sebenarnya tugas tersebut sudah berhasil Shiros lakukan sebelumnya. Namun masih ada target yang belum dia capai. Yaitu tentang dia pengen mempunyai murid yang tidak bisa meninggal atau melewati batas wajar manusia. Ia sudah menemukan orang yang cocok untuk itu, yaitu si Usato. Ia memiliki banyak kelebihan di sana, terutama pantang menyerah. Dia disuruh apapun mau. Pokoknya cocoklah si Usato ini. Walaupun kekurangannya cuma dia mudah terpengaruh sama lingkungan sekitar. Secara gak sadar dia malah nyerocos panjang lebar hingga akhirnya si Rose pun berangkat untuk mengintai para pasukan iblis. Malam harinya pas mau makan di sana ada surat dari si Rose buat si Usato. Mereka belum tahu si Rose ini mau kemana ditambah dia kagak bakalan makan malam bareng di sana. Ditulis kalau Usato besok latihannya libur dulu. Sebagai gantinya dia disuruh buat mengantarkan surat. Dia udah mempersiapkan maknya gitu. Sementara di sisi lain pasukan iblis udah mulai bergerak. Mereka sedang membangun jembatan biar bisa melintas. Amila yang memimpin sebagai komandan udah pusing sama bawahannya. Yang bernama Ksatria Hitam yang diam terus dan seperti manas-manasan gitu. Si Amila marah-marah di sana sampai itu orang akhirnya mau bergerak juga. Walaupun tetap kagak mau membantu prajuritnya. Ilik melihat si Amila dalam kesulitan sekarang ini. Lama kemudian katanya ada yang mantau mereka di seberang sana yang sangat jauh. Si Amila awalnya membiarkan begitu saja, namun ada pohon yang jatuh menarah ke jembatan yang mereka bangun, yang hasilnya jadi roboh lagi. Ini mustahil kalau jatuh di jarak yang jauh seperti itu. Pas dilihat lebih dekat ternyata itu adalah si Rose. Amila auto murka di sana, karena dia menyimpan dendam kepadanya. Rose auto kabur dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Ia yang niatnya mantau malah bikin masalah, tapi lumayanlah bisa menulur waktu. Esokan harinya si Usato mencoba untuk ke tempat yang dimaksud sama si Rose. Tampak mapnya tersebut sangat detail banget memudahkan si Usato menuju ke tempat tujuan. Di jalan sana banyak yang ngomongin si Usato yang biasanya suka sambil lari, tapi kali ini dia jalan dipertanyakan sama warga-warga. Terus tukang buah juga menanyakan si Blurin yang sering dia gendong. Alien menawarkan buah-buahan kesukaan si Blurin. Ia akan memberinya sepulang dari tempat tujuan nanti. Tanama akhirnya si Usato nyampe di tempat. Di sana ada adiknya si Orga yang bernama Ururu. Ia ke situ mau mencari si Orga.
Katanya Ururu. Tahu si Usato ini muridnya si Rose, ditambah dia lupa-lupa ingat namanya siapa gitu kan. Dia ingin tahu si Olga ada di mana. Katanya dia lagi mengobati pasien. Diperlihatkanlah sama si Ururu, cuma si Usato kagak boleh ribut. Soalnya si Olga suka kagak fokus. Terlihat dia menyembuhkan dengan kekuatan yang berbeda, yang mana yang berterbangannya itu berwarna gelap. Tapi berkat penyembuhannya tersebut, bocah tersebut langsung segera kembali. Habis selesai ngobatin Usato pun memberikan surat itu kepadanya. Sekalian si Usato juga main-main ke kliniknya tersebut. Nah, si Ururu menanyakan situasi dan kondisi di unit penyelamat. Tampak nggak jauh berbeda, orangnya serem-serem. Di sana si warga membaca suratnya yang tiba-tiba seperti tidak bersemangat. Usato menanyakan apakah mereka berdua dulunya dilatih juga sama si Rose. Katanya memang dulu mereka pernah dilatih. Pas awal-awal membuat unit penyelamat. Tapi ya gitu, udah mah fisik kedua orang itu kagak kuat ditambah latihannya berat. Alhasil mereka jadi takut sama si Rose, alhasil mereka menyerah. Karena kemudian ada warga datang meminta bantuan. Lalu ada warga lain yang jatuh ketika ngebenerin atap. Langsung saja mereka ke sana dan warga meminta bantuan si Usato juga. Baru lari segitu doang warga udah kesampaian. Tampak ada 3 orang yang tergeletak di sana. Karena harus cepat-cepat ditangani si Olga meminta bantuan kepada si Usato. Usato bakalan melakukannya sekalian dia belajar juga ya kan. Sebagai gambaran buat nanti, yang bikin masalah adalah dia belum pernah menyembuhkan luka yang separah ini. Dia memiliki ketakutan di sana. Olga memberitahunya untuk percaya diri saja sama kemampuannya tanpa harus melihat di sekitar dia. Usato juga kudu menjawab karena Rose udah percaya sama dia. Berkat itu dia pun berhasil melakukannya. Habis itu mereka pun pulang. Olga terbantu sama si Usato. Katanya penyembuhannya sangat sempurna. Karena Usato mau pergi lagi, dia sekalian pamitan. Dan kali Usato harus membantu si Olga lagi ke kliniknya. Setelah dia pergi, Olga memberitahu isi surat yang diberikan sama si Rose, yang mana mereka diikut sertakan dalam medan perang. Nampak perang sudah mulai dekat. Mungkin Rose sudah melihat semuanya, makanya dia mempercayakan kepada kedua orang itu buat ikut serta. Pasti mereka bisa melakukannya. Sementara si Usato sebelum pulang dia beli buah dulu. Dia sambil pulang sambil makan, tapi tak lama ada bocah yang memberhentikannya. Katanya cuma si Usato yang bisa melihatnya. Ia kagak ngerti itu kan. Terus bocah tersebut seperti memperlihatkan masa depan yang bisa dirubah oleh si Usato. Yang mana dalam peperangan nanti si Inokami dan Kaizuki bakalan tumbang di tangan musuh, alias kerajaan iblis. Lantas hal itu membuat si Usato gemetaran. Ia kudu bisa mengubah masa depan seorang tersebut. Usato udah shock berat di situ. Usato langsung saja pergi mencari bocah rubah tadi untuk menanyakan secara detail apa maksudnya mimpi yang dia berikan tadi. Bocah tersebut yang melihatnya cuma berharap si Usato bisa melakukannya. Pas ditanyain ke penjaga gerbang, ternyata bocah rubah tadi agak lewat sana. Lantas dia kagak tahu lagi itu bocah lari kemana. Karena kemudian datang si Rose yang mengagetkan kedua orang itu. Apalagi si penjaga gerbang tadi langsung kabur dari situ saking takutnya. Hal itu kata si Usato sangat wajar, mengingat Rose ini emang galak banget. Seketika dia auto diangkat kayak begitu. Usato menanyakan si Rose ini dari mana. Dia bilang dia habis menyintai di perbatasan. Para kerajaan iblis lagi membangun jembatan untuk melewati sungai. Untungnya tadi si Rose menghancurkannya biar bisa mengulur waktu. Tapi Usato mendengar itu merasa si Rose ini udah berlebihan. Ia mau nyentai doang malah ngehancurin jembatan. Auto dah dia diangkat lagi seperti itu. Habis itu mereka pun pulang. Di perjalanan si Usato menanyakan tentang ras manusia setanah binatang. Katanya ada 2 tahun yang lalu masuk ke kerajaan. Karena kabur dari para penculik. Ras tersebut biasa disebut Ajin, yang mana banyak orang yang menginginkan mereka. Karena rupanya yang sangat bagus dan juga mereka mempunyai kekuatan yang sangat langka. Usato menanyakan apakah ada yang bisa menggunakan sihir melihat masa depan. Pas masih tidak yakin, tapi dia mendengar kalau ada kekuatan seperti itu. Tapi tidak banyak.
Orang yang mempunyai kekuatan seperti itu. Lama mereka berpisah Tanaras mau ke tempat si Lloyd dulu. Mau laporan. Sesampainya di sana dia langsung laporan apa yang terjadi tadi, bahwasannya selain menyintai dia juga menghambat waktu musuh. Mungkin sekarang mereka sedang membangun ulang jembatannya. Dan sekarang Lloyd harus menerapkan seluruh pasukannya. Karena dalam beberapa hari musuh sudah pasti sampai di kerajaan. Lloyd langsung menyuruh bawahannya untuk bergerak, sementara si Chris menyuruh si Kajuki dan Inokami untuk datang ke hadapannya. Langsung saja si Kajuki dan Inokami mau langsung bertemu dengan si Lloyd. Inokami sudah tahu mereka dipanggil karena apa. Tak lama ada Celia di sana, nampak si Kajuki seketika jadi canggung seperti itu. Apalagi ketika memanggilnya dengan sebutan nama doa. Hal tersebut membuat si Inokami penasaran ada apa dengan Kajuki dan Celia. Di sisi lain si Osato yang mau tidur. Kayak gak bisa tidur, dia terus mengingat perkataan bocah yang tadi tentang masa depan yang akan terjadi. Dia bingung harus gimana mengubahnya. Tak lama ada cahaya dari luar. Dikira hantu, ternyata ada si Kajuki yang datang menghampiri si Osato. Ia ke situ mau curhat sama si Osato. Dia meminta maaf terlebih dahulu karena udah mengganggu istirahatnya. Karena besok dia harus latihan, begitupun si Kajuki yang jarang bangun siang. Dia bercerita kalau tadi dia dipanggil sama Raja Lloyd. Sudah pasti si Kajuki dan Inokami bakalan dimasukkan atau diikut sertakan dalam peperangan nanti. Nah dia melihat si Inokami sih biasa saja gitu kan. Sekarang masalahnya ada di dia, nampak si Kajuki tidak percaya diri dengan kemampuannya. Dia merasa takut juga karena sewaktu latihan melawan monster pun dia udah gemetaran seperti itu. Apalagi nanti peperangan asli gitu kan, pasti dia bakalan babak belur. Dia merasa tak-takan sama orang-orang karena mereka menaruh harapan kepada si Kajuki yang seorang pahlawan. Apalagi sampai saat ini dia masih diperlakukan baik oleh kerajaan. Walaupun dalam latihannya dia tidak maksimal. Osato merasa sebaliknya, dia melihat si Kajuki ini pemberani. Si Kajuki bertanya balik kepada Osato apa yang akan dia lakukan. Osato pun akan ikut serta ke medan perang. Dia tidak takut yang namanya mati. Dia sudah berjanji sebelumnya kepada si Rose. Kalau dia akan melindungi orang-orang termasuk si Kajuki dan Inokami. Dia yang terseret kagak sengaja ke dunia ini seperti kayak emang dia harusnya hidup di sana. Makanya Osato akan melakukan apapun untuk menjaga kerajaan. Tante si Kajuki merasa kalau dia seperti pengecut setelah mendengar si Osato lebih berani daripada si Kajuki. Dia menyadarkan diri dia kali ini, mulai detik ini si Kajuki akan merubah. Dia akan berjuang semaksimal mungkin dan yang pasti dia tidak akan takut lagi. Pokoknya sekarang dia akan melindungi Osato dan yang lainnya. Mereka akan sama-sama berjuang untuk nanti. Lantas Osato merasa kalau omongannya seperti lebay begitu. Setelah ngobrol dengan si Osato, hati dia jadi sedikit lega dan sekarang dia akan kembali ke kerajaan. Tak pas Osato mau lanjut tidur di sana, ada Inokami yang mengikuti si Kajuki juga. Dia sudah tahu kalau Inokami bakalan melakukan itu. Karena pasti dia khawatir sama si Kajuki. Osato sebenarnya kagak mau melibatkan si Kajuki dalam peperangan, begitupun si Inokami. Tapi karena mereka ini seorang pahlawan, mau nggak mau harus melakukannya. Tapi Inokami senang kalau Kazuki sudah baik-baik saja. Dia pun kembali ke kerajaan. Keesokan harinya Lloyd memberitahukan kepada prajuritnya untuk mempersiapkan diri. Karena pasukan kerajaan Dewi sebentar lagi bakalan sampai ke tempat kerajaan Linggar. Maka dari itu beliau menyuruh prajuritnya untuk mempersiapkan strategi. Soalnya pasukan musuh pasti akan lebih kuat. Namun dia juga sekarang sudah mempunyai pahlawan baru Kazuki dan Inokami. Dia mungkin bisa menambah kekuatan daripada kerajaan Linggar. Lloyd meminta pasukan untuk standby di dekat perbatasan, tepatnya di Padang Rumput. Soalnya 2 tahun lalu mereka bisa menyimbangi pasukan Raja Iblis gara-gara pakai strategi itu. Sekarang dia sudah mempunyai unit penyelamat, jadi bakaran aman. Walaupun sekarang warganya pada resah, tapi dia yakin kerajaannya bakaran menang. 出陣は明日だ。この戦い勝つぞ。 Di sisi lain terlihat Ororo sedang di tempatnya si Osato. Dia lagi main-main sama si Blurin. Dan pengen memegangnya, namun Blurin lagi-lagi menolak untuk dipegang. Udah beberapa kali pun tetap monster ini saat sombong.
Alam mo warga datang membawa sesuatu. Karena dia lemah jadi angkat segede gitu ruam juga udah lemes. Untung sama si Usato dibantu, katanya si Ururu terlihat sangat bahagia sekarang. Namun kata si warganya sendiri malah dia sedang tidak baik-baik saja. Dia seperti gugup, karena Ururu baru pertama kali ikutan dalam peperangan. Jadi dia seperti itu demi untuk tidak kelihatan gugup. Kalau masih Usato dipanggil sama si Rose, disuruh buat ke ruangannya. Usato na gemeteran, takutnya dia apa-apain sama si Rose soalnya baru pertama kali dia dipanggil ke ruangannya. Pas kesana si Usato ditanya soal tugasnya. Katanya dia bertugas di bagian depan. Rose kali ini memberitahunya untuk di belakang dulu kalau masih sedikit. Nanti kalau udah banyak korban baru si Usato boleh di depan. Dia pun harus jeli melihat pasukan yang lain. Kalau masih ada yang terluka tapi masih bisa bertarung jangan dulu disembuhkan. Karena nanti bakalan keganggu. Terus si Rose memberikan baju unit penyelamat yang katanya si Usato pantas mendapatkannya. Inilah hasil latihan kerja keras dia selama ini. Bajunya berwarna putih, biar beda dengan pasukan lain. Tapi perlu diingat kalau unit penyelamat juga bukan orang yang tidak bisa mati. Jadi si Usato tidak boleh juga marah atau sampai mengorbankan dirinya. Rose kagak akan memaafkannya kalau si Usato kayak begitu. Intinya si Usato tidak boleh meremehkan, cuma mentang-mentang punya sihir penyembuh. Si Usato mengerti dia selalu pegang kata-kata si Rose. Habis itu dia keluar. Di luar sana dia masih memikirkan ramalan kemarin. Dia nggak tahu asli atau palsu. Yang pasti dia tidak akan membiarkan si Kajuki dan Inokami mati. Singkat cerita rombongan si Rose sudah dalam perjalanan ke perbatasan. Di sana Ururu sudah bosan naik kuda. Arah untuk menuju ke camp mereka masih jauh. Iblis pun kagak mungkin muncul di dekat-dekat kastil. Si Usato yang baru pertama kali masih merasa penasaran iblis itu seperti apa. Rose memberitahu kalau iblis adalah ajin yang bentuknya seperti manusia namun mempunyai tanduk. Kekuatan fisik dan kekuatan sihirnya pun melebihi manusia, jadi hati-hati. Lawan keroconya juga udah pada kuat-kuat katanya. Dikira si Usato ini bakalan takut tapi Usato malah lebih takutnya sama si Rose. Pas melihat si Usato yang kagak sengaja masuk ke dunia itu udah berkembang pesat kekuatannya. Lama kemudian dia keinget sesuatu gitu. Diceritakan 5 tahun lalu yang dimana pada saat itu si Rose baru dipromosi sebagai ketua batalion. Raja Linggar memberitahu kalau ada berita iblis berkeliaran di perbatasan atau di kegelapan ninja. Sehingga menghambat para pedagang untuk melewati perbatasan. Jadinya demi memastikan dan keamanan, si Raja menyuruh untuk menyerahkan pasukannya dan mendampingi para pedagang biar kagak terjadi sesuatu. Setelah itu pas di luar sana si Sigis menanyakan lagi atas berita iblis tersebut. Dia meyakini kalau bangsa iblis berniat menginvasi kerajaan. Tapi si Rose tidak menanggap hal itu dengan serius, namun dia akan mengerahkan prajuritnya buat jaga-jaga. Ketika dia sedang berpikir untuk nanti ada wakil ketua si Rose yang mau memeroh, tapi karena mengganggu jadi dia kayak begitu. Orang yang bernama Awal itu tahu tentang percakapan tadi tentang iblis yang mau menyerang kerajaan. Lantas dia dihajar lagi karena udah mengupi. Di perjalanan Awal penasaran dengan iblis tersebut, apakah emang benar-benar kuat gitu kan. Sampai-sampai si Rose menganggap kalau si Awal menanggap remeh lawan. Setelah dia kembali, dia akan memimpin latihan mereka lagi selama 1 minggu ke depan. Selepas sampai di rumah nampak prajuritnya lagi pada mengumpul. Si Awal mau gak mau harus mengatakan kalau si Rose akan mengambil alih lagi untuk melihat mereka latihan. Lantas pada kecewa sama si Awal karena katanya keras latihannya kalau sama si Rose. Sampai Awal kagak dilepasin kayak begitu. Seminggu berlalu si Rose kesiloid lagi, katanya iblis ini emang semakin jelas dan nyata. Sekarang banyak iblis yang menangkap monster di hutan, nampak prajuritnya itu udah pada terlatih semuanya. Zoid ingin si Rose ini menyelidiki keberadaannya, dia juga memperbolehkan si Rose duel kalau ada perlawanan. Rose terima itu, dia akan bekerja semaksimal mungkin. Pulangnya dari kastil dia langsung mengumumkan kepada prajuritnya kalau besok mereka akan melakukan perjalanan untuk penyelidikan tentang iblis. Musuhnya diperkirakan akan muncul sebanyak 10-30-an. Jadi harus mempersiapkan diri dengan baik-baik. Di sana si Awal mencoba untuk memimpin lagi tapi sayangnya yang lain masih marah. Berkat yang mereka jadi latihan sama si Rose.
Tapi kali ini Shiro memberhentikan mereka. Karena harus persiapan dengan matang, mereka harus serius dan mempersiapkan diri mereka masing-masing. Lalu awal memberikan semangat kepada rekan-rekan yang lainnya. Keesokan harinya Rose dan yang lainnya pun berangkat menggunakan kuda. Tampak setelah mereka cari, mereka belum bisa menemukan apa-apa. Jadi beristirahat dulu kayak begitu. Awal juga udah berunding dengan Rose kalau besok mereka akan menuju ke barat untuk mencari keberadaan iblis tersebut. Di situ dia agak sedikit kagak pede, takutnya salah lagi itu kan. Tapi gak taunya yang lain mendukung si Awal sebagai wakilnya tersebut. 交代で火の番をしてもらうけど、それまでは各自就寝を。 Karena sudah malam, dia menyuruh untuk tidur secara bergantian. Awal juga disuruh untuk tidur biar si Rose terlebih dahulu yang jaga. Tak ketika udah pada tidur, si Rose tahu kalau si Awal belum tidur. Alhasil dia duduk kembali dan mengobrol. Dia menanyakan tentang dia yang dipilih sebagai wakil ketua, padahal dia sendiri tidak menonjol seperti yang lain. Cenderung tidak ada istimewanya lah di dalam dirinya. Rose menganggap kalau si Awal berarti memang tidak pantas menjadi wakil ketua. Awal merasa aneh saja, cuma Rose yang udah dipromosi sebagai ketua batalion, yang mana memimpinnya udah enggak satu grup lagi. Kemungkinan dia tidak akan memimpin mereka lagi dan mungkin ketuanya bakalan dialihkan kepada si Awal ini. Di situ Awal sangat keberatan, dia menginginkan si Rose untuk tetap menjadi ketua mereka. Si Awal tidak pantas mendapatkan itu soalnya dia orangnya keras banget dan teguh sama pendiriannya. Ego dia tidak bisa dilawan sama siapapun. Namun ada waktu di mana dia bertemu dengan si Rose. Awal ketemu dia sebenarnya pengen marah-marah, tapi melihatnya saja pengen langsung tunduk. Hal ini yang jadi pertama kali dia bisa diatur. Dari situ dia pengen mengalahkan si Rose dan ingin menjadi muridnya, demi untuk bisa berkembang dan kagak ingin dikalahkan sama si Rose. Ya, akhirnya Rose bisa mendapatkan banyak murid yang mana setiap murid dia tahu itu kan orang-orangnya. Dan mengerti juga, maka dari situ si Rose yang sudah tahu si Awal sudah enggak meragukan lagi kalau si Awal dijadikan kapten selanjutnya. Seseorang yang sudah percaya pasti orang-orang di sekitarnya bakalan menuruti atau tunduk sama perintahnya. Habis mengobrol panjang lebar, si Rose akan tidur terlebih dahulu. Ia menyuruh yang lainnya pada tidur juga. Ternyata yang lain belum pada tidur, mereka mendengar obrolan mereka berdua. Yang lain akan turut sama si Awal, mereka sebenarnya kagak membenci si Awal. Di situ dia malu ya kan mendengar ocehannya tadi, auto dikejar-kejar dah kayak gitu. Setelah itu besoknya semuanya ke barat, naik ke tebing. Setelah di atas sana ada cakaran monster growo. Namun yang lain merasa kalau ini ada yang janggal. Pas jalan sedikit terlihat di sana ada iblis yang lagi nangkapin glow up, entah buat apaan. Mereka ngumpulin monster itu. Setelah mereka pantau, iblis tersebut menyadari kalau mereka sedang dipantau. Mau nggak mau mereka langsung menampakkan diri mereka seperti itu. Rose menyuruh si Awal dan yang lainnya untuk tidak bergerak. Ia mencoba mengobrol dengan iblisnya itu, maksud dan tujuan mereka masuk ke wilayah manusia. Dan juga apa maksud menangkap monster-monster ini. Iblis tersebut agak memberitahu tujuannya sehingga menimbulkan sebuah konflik di antara mereka berdua. Iblis itu udah ketahuan dia akan melawan siapa saja yang sudah tahu rencananya. Rose langsung menyuruh si Awal untuk memimpin teman-temannya biar si Rose yang akan melawan iblis yang satu ini. Tahu di sana terjadi pertarungan antara Rose dan juga iblis itu. Baru bertarung, iblis tersebut auto tertarik sama si Rose karena baru pertama kali dia bertarung dengan manusia yang lumayan kuat seperti si Rose. Dia berhasil diempaskan kayak begitu, tapi itu orang malah bersembunyi kayak begitu dan menyerang si Rose menggunakan angin. Tapi Rose sudah tahu trik busuk kayak begini sehingga dia bisa menyerang orang itu menggunakan pohon-pohon kayak begitu, yang membuatnya kagak bisa kabur kemana-mana. Selepas mendapatkan serangan, orang itu masih bisa bertahan dan makin tertarik sama si Rose. Hari ini si Rose dikurung menggunakan angin yang berbahaya. Kalau sampai kesentuh bakalan terluka. Si Rose sambil kelas atas maju dengan santainya dan tidak terjadi sesuatu. Penyembuhannya sangat cepat macam itu, yang membuat lawan makin bersemangat. Dia memperkenalkan diri kalau namanya adalah Nero.
Dia juga mengeluarkan pedang miliknya, tanda dia makin serius bertarung. Tanpa banyak cincong mereka berdua langsung ngegas. Pertarungan terus dilakukan. Shiros kali ini harus menghindari serangan pedang yang Shinero pegang, yang mana Rose kagak berani untuk menenai pedang tersebut. Walaupun sempat dia terkena goresan sedikit, tapi Shiros mengembalikan keadaan dengan menunjuknya seperti itu. Sampai Shinero terpantal kayak begitu. Anak buahnya pun terlihat bisa mengimbangi perlawanan dari bawahannya Shinero. Shinero akhirnya yang awalnya dia kagak percaya kalau kesatria itu kuat. Sekarang setelah melihat Shiros dan juga anak buahnya, dia jadi mengerti. Orang-orang seperti Shiros ini bisa jadi penghambat semua rencana Raja Iblis itu sendiri. Nero yang tadinya menganggap remeh manusia, kini dia sudah melihat dan mengakui kekuatannya. Dia akan memperlihatkan kekuatannya. Iblis tidak akan kalah dari Shiros dan kawan-kawannya. Pedangnya pun berubah lagi seperti mengeluarkan energi gitu. Dan anak buahnya seketika jadi tidak takut mati sehingga membuat para anak buahnya Shiros ini malah dihukum balik sampai mati satu persatu seperti itu. Anehnya iblis itu walaupun sudah mati tapi tenaga mereka tidak hilang. Malah lebih kuat, jadi makin banyak korban lagi. Bahkan mereka terbilang cukup panik setelah kehilangan satu temannya tadi. Shiros di sana marah gitu kan melihat anak buahnya habis. Hal itu dimanfaatkan Shinero untuk melawannya. Terbukti Shiros jadi tidak kuat dengan yang sebelumnya, karena amarah yang menyelimutinya. Pedang itu terkena mata Shiros. Mau disembuhkan tidak bisa karena kalau udah terkena pedang itu katanya kagak bakalan mungkin bisa menggunakan kekuatan lagi. Anak buahnya udah ketar-ketir, udah meminta bantuan kepada Shiros, namun apa daya, dia juga tidak bisa menghampiri mereka. Sehingga anak buahnya menyisakan Xiaowal doa. Kondisi Shiros sudah semakin parah. Pandangan dia berfungsi sebelah, bahkan udah mau pingsan di sana. Ketika mau dihajar sama Shinero di sana, awal pasang badan kayak begitu sehingga dia masih bisa selamat. Terus makin terluka gitu kan anak buahnya pada mati semuanya. Di sana Nero tidak akan melupakan kejadian ini, yang dimana dia menemukan lawan Shiros dan berhasil menarahkan semuanya. Di sana Shiros marah dikatain kayak begitu. Ketika Shinero mau menyerangnya, Shiros menahannya kayak begitu. Dia masih bisa sanggup berdiri, bahkan dia menunjuknya seperti itu. Bahkan bisa membolak-balik Shinero kayak begitu, udah kayak gorengan ya kan. Dihajar sana sini sampai akhirnya ditunjuk dan dihajar sama pedang miliknya sendiri. Ras berambisi udah mau menghabisinya. Tapi kekuatannya sudah tidak tersisa, dia udah hampir pingsan di sana. Karena kemudian datang si Amiwa yang dimana di situ dia muridnya si Nero. Padahal Nero sudah menyuruhnya buat pergi dari sana. Tapi Amiwa masih di sana, alhasil dia menolong gurunya tersebut. Melihatnya kayak begitu membuat Shiros merasa kada adil. Masih ada orang yang tersisa dan menyelamatkan si Nero, berbeda dengannya yang menyisakan dia sendiri. Tak lama awal masih bisa berbicara di sana. Shiros yang sudah tidak sanggup berjalan mendekatinya untuk mencoba menyembuhkannya karena lukanya terlalu dalam. Kemungkinan si Awal sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Awal menyuruh Shiros untuk menunjukkan Shiros yang seperti biasanya. Awal dan yang lainnya merasa senang bisa bertarung bersama Shiros. Awal yakin pasti semua merasakan hal yang sama sepertinya. Ros merasa gagal menjadi kaptennya sebenarnya, yang mana dia terlalu tinggi hati kalau dia itu kuat dan bisa melindungi bawahannya. Gak taunya malah kayak begini. Dia merasa kagak berguna dan lemah di sana. Awal mencoba buat menguatkan Shiros untuk yang terakhir kalinya, namun Ros tetap tidak bisa kehilangan bawahannya seperti itu. Dia nangis-nangis di sana. Setelah itu Shiros pulang dan laporan kepada Raja Lloyd. Ia memberitahu kalau Raja Iblis akan segera bangkit. Dia tahu dari Shinero, ini ada hubungannya dengan aktivitas mereka yang membawa para monster Glowolog yang sudah mereka dapatkan. Pas sudah menyampaikan laporannya, dia mempunyai permintaan.
Setelah gagal di misi ini si Rose ingin dicabut jabatannya sebagai kapten batalion dan juga dicabut sebagai kesatria. Oid langsung mengabulkan keinginannya tersebut lalu dia pun pulang. Di tengah jalan si Rose bertemu dengan orang tua bawahannya yang katanya bernama Josh. Awalnya itu anak sangat mandel katanya. Mereka udah tahu kalau anaknya itu tidak selamat. Namun dia bersyukur masih bisa melihatnya sekali lagi. Dia juga melihat anaknya sudah bahagia setelah jadi bawahannya si Rose. Banyak perubahan pas udah jadi bawahannya si Rose. Dia jadi murah senyum sekarang. Sesudah mengobrol dia pulang ke rumahnya dan dia pun murung di dalam sana. Sampai akhirnya 1 bulan berlalu si Chris mengunjungi si Rose. Katanya gara-gara Rose kagak keluar sampai sebulan Raja Lloyd sampai ke sana tanpa penjagaan. Dia takut si Rose melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan sebenarnya dia sudah pasrah dengan keadaan saat ini. Sampai si Chris saja marah kayak begitu. Terus dia menanyakan soal luka dia yang terkena kutukan di matanya itu. Kenapa si Rose tidak menyembuhkannya? Pas udah ngobrol si Chris pun pulang. Si Rose kagak bakalan menyembuhkan lukanya itu. Ini bukti sebagai gagalnya dia menjaga para bawahannya. Dia tidak tahu tujuan dia selanjutnya apa. Apakah tujuannya cuma meras dendam doang? Tentu tidak begitu. Pas dia habis dari air dan balik lagi ke ruangan tengah, seketika dia membayangkan kalau dulu ruangan ini selalu ramai sama anak buahnya. Di situ si Rose merasa kalau dirinya lemah, gagal dan lain-lain sehingga si Awal pun datang. Dia melihat si Rose tidak seperti biasanya. Dia pernah diceramahi kalau semua orang kagak ada yang abadi. Jadi si Rose tidak mulai berlarut-larut dalam kesedihan. Dia mengingat perkataan si Awal yang terakhir kalinya. Dia menyuruh si Rose untuk menjadi si Rose yang dia kenal. Padahal kalau dulu dia melihat anak buahnya murung suka dimarahin. Sekarang si Rose seperti itu. Kayaknya kalau anak buahnya melihatnya murung langsung ditertawakan sama mereka. Di situ Rose bakalan menunjukkan sisi lemahnya sekarang saja. Habis itu tidak lagi. Setelah puas menangis, Rose pun langsung mempunyai tujuan. Kalau dia akan membentuk unit penyelamat. Dia tahu kalau di masa depan kemungkinan akan terjadi peperangan antara manusia dan juga iblis. Maka dari itu dia akan mencari 5 murid. 2 orang yang bisa menguasai sihir penyembuh dan 1 orang lagi yang memiliki kekuatan yang sama sepertinya. Pasti dia yakin pasukannya bakalan kuat untuk melawan para iblis-iblis itu. Kembali ke masa sekarang, si Rose merasa bersyukur bisa bertemu dengan si Usato. Yang dimana sulit untuk mencapai ke level si Usato saat ini. Ilmu penyembuhan si Usato ini bukan lagi ilmu penyembuh biasa. Untuk mencapai level itu tidak sembarang orang bisa melawannya. Dia yakin kalau si Usato bakalan kemal nantinya. Nani niya-niya shiteんだ。気色悪いな。Di sisi lain para pasukan iblis sudah berhasil membangun jembatannya kembali. Kini mereka akan bersiap menyerang kapanpun mereka mau. Di sana kesatria hitam sudah kagak tahan ingin bertaruh. Dia sudah merasa kalau lawannya bakalan mudah. Tapi Amila memberitahu kalau kesatria hitam tidak boleh meremehkan manusia. Karena manusia ada yang mempunyai kekuatan seperti monster. Dan yang paling merepotkan adalah unit penyelamat. Hal tersebut malah bikin si kesatria hitam menjadi tambah bersemangat. Dia makin kagak sabar untuk bertarung dengan mereka. Anime dilanjutkan kembali hari itu di mana hari pertempuran itu bakalan terjadi. Mereka masih beristirahat, namun Usato sudah terbangun dari tidurnya. Dan keluar, nampak musuh gunung pada datang. Tak lama, Inokami datang dan mengobrol mereka berdua di sana. Ia juga menggunakan jirat yang menurutnya jirat tersebut bisa meningkatkan kekuatan petirnya. Dan juga sangat ringan gitu. Terus Inokami ini seperti kayak bercanda sama si Usato. Untungnya ada si Kaijoki yang melerai si Inokami. Katanya mereka berdua dipanggil sama si Chris. Alhasil mau gak mau mereka berdua kudu pergi dari sana. Di sana dia diperintahkan sama si Chris untuk menunggu serangan dari sihir dan lain-lain terlebih dahulu. Barulah nanti mereka berdua bisa maju dengan yang lain.
untuk membukakan jalan supaya bisa ke jajaran paling depan. Para berdua mengerti akan hal itu. Selepas dikasih arahan seperti itu, Shino kami agak merasa sedikit takut atau gimana gitu. Kurang mengerti, cuma dia bisa menyembunyikan hal itu kepada si Kajuki. Katanya si Inokami ini sudah berubah dari si Inokami sebelumnya, tapi dia senang dengan Inokami yang baru. Usato masih menyukainya. Tanama kemudian muncul yang ditunggu-tunggu, yaitu pasukan musuh. Tetapi ketika diserang itu cuma ilusi doang. Yang asli malah ada di samping mereka. Auto dan langsung diserang kembali, begitupun mereka berdua sudah bersiap. Di sisi lain, Rose memberikan arahan juga kepada bawahannya. Mereka dibagi menjadi dua bagian. Yang hitam yang akan terjun langsung dan membawa pasukan dan terluka. Sementara Ururu dan kakaknya mereka akan stay di tenda untuk menerima pasien. Dan Usato harus tetap di sana kalau belum ada apa-apa dari si Rose. Keluar dari situ, si Usato harus membantu si Ururu untuk sementara waktu. Setelah pada pergi untuk mencari pasukan, tak lama udah ada yang penuh lagi. Usato disuruh buat menyembuhkannya. Namun karena ini pertama kali dia ikut beginian, si Usato kagak fokus sama penyembuhannya. Sementara itu ada ular yang seperti Usato waktu itu kalahkan, dan juga tidak lupa kesatria hitam yang sudah bersiap. Tampak dia belum melihat kekuatan manusia yang sebenarnya. Lama kemudian ada yang menyerangnya dari belakang. Entah kenapa, itu orang kuat banget malah yang terluka yang nyerang tadi. Pasukan tersebut sudah mau memberikan informasi tentang kekuatan si kesatria hitam ini. Ketika mau dihabisin, datanglah unit penyelamat dan langsung membawanya. Tampak satria hitam itu baru ingat perkataan si Amila, bahwa inilah orang-orang yang merepotkan. Tak pernah terjadi. Seketika dia langsung bersemangat. Informasi tersebut langsung disampaikan kepada si Rose. Mungkin tentang kesatria hitam tadi karena situasinya sudah mepet. Jadi si Rose mengajak si Usato untuk langsung ke medan perang saja. Dia siap-siap saja kalau disuruh kayak begitu. Dan itu bakalan dia yakin sama satu orang, takutnya ada musuh ya kan. Lalu mereka berdua pun berangkat. Di tengah itu Rose memberitahu kalau ada kesatria hitam yang kebal yang mana kalau menyerangnya. Nanti yang menyerang yang bakalan terluka. Ketika si Usato terdiam, di persis seperti apa yang ada di mimpinya dulu. Rose mencoba untuk menenangkannya. Dia juga memberitahu kepada si Usato untuk tidak terpaku dengan omongannya waktu itu. Soalnya dulu dia bilang kalau Usato kagak boleh bertarung. Tapi kali ini dia memberitahunya kalau semisal situasinya dia harus ikut bertarung, Usato boleh melakukannya. Rose akan memberikan satu jurus kepadanya untuk melawan siapapun yang nantinya dia lawan. Habis itu kedua orang tersebut berpencar. Usato baru melihat kalau beginilah peperangannya sebenarnya. Di sana juga dia menolong para pasukan yang lainnya dan membawanya ke tempat yang aman. Tidak lupa Rose juga ambil bagian untuk menolong yang lainnya juga. Pas dia meneruskan kembali perjalanan, dia berasa pusing. Disembuhkan juga tidak berpengaruh sama sekali. Dia seperti mengingat ramalan yang bocil waktu itu berikan kepadanya sampai dia pun diserang seperti itu. Untungnya ada prajurit tadi yang diselamatkan oleh Usato. Dan kini menyelamatkan si Usato. Dia berterima kasih. Dia menanyakan keberadaan pahlawan ada di mana. Para mereka di bagian depan awasi Usato langsung ke sana. Di sisi lain Inokami dan Kajuki masih kelihatan bisa melawan semuanya. Inokami udah menyuruh prajuritnya buat mundur. Dia yang akan membukakan jalannya. Tapi tak lama kemudian ada yang datang, yaitu kesatria hitam tadi. Seketika auranya berbeda. Udah pasti kesatria hitam ini lebih kuat ya kan. Namun ada aja prajurit yang tiba-tiba saja menyerangnya seperti itu. Mereka aneh, udah ditusuk pun dia masih kebal kayak begitu. Tapi sampai dibuat kaget kalau serangan itu balik lagi ke mereka bertiga. Inokami menyuruh yang lain buat mundur. Kajuki yang kagak sabaran juga ikutan menyerah. Berkat kecerawaannya dia pun terkena serangannya sendiri. Berkat itu juga si Inokami bisa membaca kekuatan yang dia punya. Yaitu seperti memantulkan serangan gitu. Inokami paham kalau ini bakalan sulit untuk menyerangnya.
Karena para kroconya itu udah pada menyerang dan tersisa mereka bertiga, Inokami pun mau gak mau harus melawannya. Mereka berdua mencoba menyerang di titik buta dan lain-lain, namun setelah dicoba diserang sama kedua orang ini nampak tidak ada berpengaruh sama sekali. Mereka yang terkena serangannya. Di situ si Inokami melihat kejanggalan kalau di bagian belakang yang dia serang tadi itu tidak disembuhkan olehnya. Dia berspekulasi kalau dia menyerang di bagian belakang atau menyerang tanpa ketahuan bisa berpengaruh gitu kan. Alhasil dia coba lagi lah di situ ya kan dengan kekuatan baterainya yang bisa membuatnya bergerak dengan sangat cepat. Dibantu dengan si Kajuki akhirnya dia bisa menyerang dari belakang dan itu katanya berhasil. Dia juga gak manturin serangannya. Ketika Inokami menyuruh si Kajuki buat menyerang juga ternyata si kesatria itu berbohong. Dia pura-pura berpengaruh padahal sama aja katanya. Mau di titik manapun sama saja. Malah di situ yang ada si Kajuki langsung penuh. Begitupun si Inokami yang terkena serangannya sendiri seperti itu. Mau menyerang dimanapun kesatria hitam itu kagak bakalan terluka katanya. Melihat Kazuki sudah tidak berdaya, Inokami pun ikut tersungkur kayak begitu. Usato masih mau OTW menuju ke tempat mereka berdua. Diceritakan sebelumnya ketika si Inokami bertemu dengan si Usato. Sebelum bertemu dia baru saja mengusulkan peraturan baru kepada kepala sekolahnya. Kebetulan diterima katanya peraturan barunya itu. Lantas Kazuki senang ya kan? Karena ada campur tangan juga dari si Kazuki kenapa semuanya bisa berhasil. Ditambah pesona si Inokami juga yang bikin semuanya berhasil. Lantas dia seperti tidak happy dengan keadaannya. Nah bertemulah dengan si Usato ya kan dimulai dari situlah kehidupannya berubah. Ditambah mereka tersedot sama portal dan masuk ke sebuah isekai. Untungnya dengan bertemu Usato dan berubahnya dia tidak mengganggu atau tidak membuat si Usato canggung lagi sama dia. Inokami mikirnya dengan adanya ketiga orang itu semuanya akan baik-baik saja. Gak taunya kayak begini. Pas mau diakhiri sama kesatria hitam muncullah Usato dengan kecepatan yang sangat tinggi. Lalu memukul kesatria tersebut. Dia langsung kaget melihat dua kawannya udah kritis. Untungnya masih sempat. Dia sembuhkan dua-duanya. Terlepas si Inokami sudah tersadar kembali dia berasa senang. Begitu, Usato bisa nolongin. Kesatria hitam itu merasakan tonjokan si Usato dan tentu dia marah ada orang yang bisa mematahkan kekuatannya tersebut. Ternyata di balik jirah itu perempuan kirain laki-laki. Kawaii pula ia dan isinya anjir. Karena situasinya sedang lagi nyembuhin, alhasil si Usato pergi menjauh dari tempat itu terlebih dahulu sambil menyembuhkan mereka berdua. Katanya serangan si Usato tadi mempan dan tidak bisa dipantulkan kembali sama kesatria hitam tersebut. Dia penasaran si Usato menyerang pakai apaan gitu kan. Karena kemudian si kesatria itu menyerang lagi. Dia kayak bakalan membiarkan mereka bertiga kabur. Alhasil, di sana si Usato diam dan menyuruh si Inokami untuk menjaga si Kazuki terlebih dahulu. Karena bentar lagi dia akan terbangun. Hari ini Usato yang akan menghadapinya terlebih dahulu. Nah ketika orang itu menyerang si Usato, terlihat serangannya sangat mudah dipatahkan sama si Usato. Berbarengan dengan si Kazuki yang mulai tersadar kembali dan melihat kalau serangan demi serangan yang si Usato kasih itu tidak bisa dipantulkan lagi. Sampai Usato bisa menyerang kesatria itu sampai beberapa kali. Orang ini makin marah lagi, serangannya dipatahkan terus. Bahkan ketika dia dapat menenai tangan si Usato, malah kekuatannya itu meleleh begitu. Jadi seperti jirainya itu adalah kekuatan sihir yang bisa dinetralisir sama kekuatan penyembuhannya si Usato. Terbukti Usato langsung bisa menghempaskannya seperti itu. Harapan satu-satunya mereka cuma bisa berharap sama si Usato ini. Karena kemudian kesatria hitam marah ya kan. Bisa dikalahkan kayak begini. Ia marah banget di situ.
yang langsung mengerahkan seluruh kekuatannya hingga akhirnya Chiyosato juga akan melawannya lagi kali ini. Ia akan akhiri dengan satu serangan saja. Dia bersiap di tangannya kayak begitu lalu terjadi saling adu kekuatan di sana. Hingga akhirnya kalau Usato bisa nyembuhin dirinya sendiri, alhasil Usato bisa menolakkannya. Seketika Roshi yang melihat itu menmuung dan kesatria hitam itu pun bisa dikalahkan. Dan lihat anjir, isinya cewek kawaii. Sesudah itu semuanya nampak aman-aman saja berkat si Usato semuanya bisa selamat. Dan tidak memakan banyak korban lagi. Inohami penasaran dengan kekuatan yang si Usato keluarkan tadi. Usato sebelumnya mendapatkan jurus itu dari Shiros. Katanya kalau dia metek-metek banget harus bertarung, dia bisa mengeluarkan energi penyembuhannya di telapak tangannya. Dan tadi dia berhasil melakukannya. Dan terbukti caranya sangat ampuh buat mengalahkan kesatria hitam. Dia berterima kasih kalau kagak ada Usato, entah nanti bakalan kayak gimana mereka dan prajurit yang lainnya. Tak lama ada info kalau monster ular raksasa tadi udah berada di depan. Mereka berdua kudu mencegahnya. Pas Usato mau ikut, dia ditarik sama Shiros untuk dimintai keterangan. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia berhasil mengalahkan kesatria hitam. Terus mengapresiasi kinerjanya si Usato. Apa yang dia lakukan sudah benar. Berkatnya perannya jadi milik mereka lah gitu. Dia juga mengajak Usato untuk mundur terlebih dahulu. Alhasil dia pamitan sama kedua kawannya dan meminta untuk menjaga diri mereka masing-masing, biar tidak meninggoy. Usato pun balik. Di tengah itu Rose merasa puas dengan kinerjanya Usato dan yang paling penting, Usato masih sehat seperti itu. Sementara di sisi lain Amila kaget mendengar kalau kesatria hitam bisa dikalahkan dan dibawa ular. Dia kagak menyangka juga kekuatan pantulannya ada yang bisa ngalahin. Dia kaget orang yang ngalahin itu dari unit penyelamat, tapi bukan Shiros. Tadinya si Amila akan ikut berperan juga dan menarik monster ularnya terlebih dahulu. Namun monsternya udah keburu berhadapan dengan kedua pahlawan, Tajuki dan Inokami. Alhasil kagak bisa mereka ambil, jadinya Amila memutuskan untuk mundur karena terlalu kuat. Belum sisi Chris yang keluar ya kan. Di sisi lain yang di pos masih banyak orang-orang yang membutuhkan bantuan dari unit penyelamat. Tapi semuanya nampak sudah stabil, karena ular itu pun sudah berhasil dikalahkan. Dengan begini peperangannya dimenangkan sama mereka untuk sementara waktu. Jadi mereka akan mundur terlebih dahulu. Kalau dipaksain leader bakalan habis energi. Pasien semakin berdatangan kayak begitu. Terus udah tahu kalau si Usato udah kelelahan, dari dia yang akan ambil bagian. Peperangan ini juga dimenangkan karena adanya si Usato. Kalau kagak ada dia, kemungkinan para pahlawan itu bakalan meninggoy. Kalaupun kagak ada si Usato, para pahlawan kagak mungkin ada yang menolongnya. Jadi emang dengan adanya Usato semuanya bisa berubah. Dia baru hari ini dapat ujian dari Shiros. Dari perjuangannya dia latihan keras dari nol, dari yang kagak sengaja tersedot, kagak taunya berperan besar dalam peperangan kali ini. Semua hasil kerja keras dia, latihan keras dan lain-lainnya terbayarkan. Di sana Usato menangis terharu sudah melewati semuanya, dan dia bisa merasakan betapa mengerikannya peperangan itu. Tapi dia bersyukur bisa bertemu dengan Shiros dan membantu yang lain. Ini seperti perkataan muridnya dulu, tapi sekarang mereka sudah tidak ada. Tapi sekarang, dia ada penggantinya, yaitu si Usato yang kini masih bisa bertahan hidup. Lama kemudian karena sudah kehabisan energi, Usato pun pingsan di sana. Terus mendiamkannya, membiarkan si Usato ini beristirahat. Yang penting dia sudah berjuang keras. Singkat cerita, setelah peperangan, si Usato menemui si Brorin yang sedang makan buah. Katanya tubuhnya jadi semakin gemuk. Terus juga dia bercerita, pas balik dia langsung disambut sama raja. Karena dia sudah menyelamatkan kerajaan tersebut.
Ditambah yang bikin dia malu dan kata biasa itu dilihatin banyak sekali prajurit. Tapi dia juga senang bisa menyelamatkan kerajaan tersebut. Tak lama ada si Gomual datang menyuruh si Usato untuk kembali ke kerajaan lagi. Dia bingung ya kan mau ngapain lagi. Dia memperingati si Usato untuk hati-hati ketika melewati kota. Pas dia menuju ke sana, nampak Usato udah kayak artis seperti itu. Dikerumunin banyak warga-warga karena kontribusinya kemarin. Dia juga dapat hadiah buah kayak begitu. Sampainya di depan gerbang di sana, penjaga pintunya pun merasa senang dan berterima kasih kepada si Usato. Ia udah kayak jadi pahlawan gitu. Cuma si Usato ini rendah hati orangnya. Jadi membuat orang-orang juga merasa emang si Usato ini orang baik. Mereka harus saling mendukung satu sama lain. Habis itu Usato pun bertemu dengan Raja Lloyd. Dia dipanggil ke situ mau meminta bantu di Usato. Mereka akan menggali informasi dari kesatria hitam kemarin yang katanya dia tidak sepenuhnya nurut kepada Raja Iblis. Otomatis masih bisa diajak bernegosiasi buat bekerja sama. Dia bisa saja asal syaratnya harus bertemu dengan si Usato. Entah mau ngapain ya kan. Alhasil dia pun menyanggupinya dan langsung menemui si kesatria hitam. Di sana si Inokami kepanasan gitu soalnya si Usato akan menemui cewek loli kawaii. Dia akan membantu melawannya nanti. Padahal dia sendiri kemarin aja kalah sama bocah itu. Terus nampak si Usato bingung juga kenapa hanya dia yang bisa menolakkannya. Katanya sihir si kesatria ini sihir kegelapan. Hal tersebut bisa dinetralkan sama sihir penyembuh. Dia baru kalau pukulannya kemarin dia berikan itu mungkin masih belum disembuhkan. Dia cepat-cepat menemuinya. Apakah dia menggunakan cirahnya seperti itu? Dia tidak masalah tidak disembuhkan juga. Cuma Usato khawatir sama itu orang. Ditambah dia kagak tahu maksud si kesatria pengen bertemu dengan si Usato. Katanya dia mau bertemu doang sama orang yang menerakannya. Usato kuno minta izin untuk masuk ke dalam sel. Karena ingin menyembuhkan lukanya. Dengan dibentak dikit akhirnya si Usato bisa menyembuhkannya seperti itu. Ya makin lama makin nyaman ya kan walaupun sudah beres si kesatria ini kagak mau dilepasin tangannya. Dia baru merasakan sensasi seperti ini. Dia juga agak tega sama orang yang udah nangis kayak gitu. Setelah beres bertemu si kesatria hitam, Usato pun latihan lagi sama si Rose. Bukan latihan fisik lagi tapi kali ini mereka akan berduel dan menguji kekuatan di Usato. Soalnya kalau ada orang yang pakai kekuatan kutukan sihir penyembuh kagak bakalan berpengaruh. Jadi si Usato harus diuji di sini. Tanpa ketika latihannya dimulai Usato sudah dilempar kayak begitu. Lalu diberikan tanjakan yang sangat keras. 防御するんじゃねえぞ。無茶だ。 Sehingga si Usato pingsan seperti itu. Pas bangun dia kira cuma mimpi ya kan. Ya tahunya beneran dia lagi latihan. なかったんだ。起きたか。じゃあもう一度やるぞ。現実逃避はやめよう。 Mau gak mau Usato kudu mengikuti arahannya si Rose. Setelah itu si Usato kembali ke sel tahanan. Si kesatria hitam dia bercerita tentang latihan berat yang kayak tadi. Sudah 3 hari berturut-turut. Namun kesatria aneh kenapa Usato matenya di depan dia ya kan. Dia cuma mau mampir, kebetulan hari itu dia lagi libur. Si Rose-nya lagi ada kerjaan. Arah si Usato disuruh buat pergi alhasil dia pun pergi. Di perjalanan dia melihat ada si Kaizuki yang lagi latihan. Katanya dia latihan dengan sangat keras di sana. Si Usato bingung. Latihannya lebih keras daripada ini. Habis itu mereka mengobrol. Katanya berkat si Usato kerajaan mereka jadi aman. Ditambah bapaknya si Celia sudah mendapatkan informasi dari kesatria hitam katanya. Si Kaizuki keceplosan bilang kalau dia kagak ditolongin si Usato mungkin sekarang. Dia kagak ada di situ. Lantas pas si Usato pergi si Celia marah. Karena dia baru tahu cerita tersebut. Kalau si Kaizuki hampir sekarat. Usato berpikir apakah kelanjutan dari si kesatria hitam. Sementara si Rose yang dipanggil sama si Lloyd diminta untuk melakukan sesuatu untuknya. Terus langsung saja melakukan tugas daya itu bertemu dengan si kesatria hitam. Dia memberikan 2 pilihan untuknya. Mau tetap di sana seumur hidup atau keluar jadi iblis yang baik. Lantas anak itu masih kagak bisa jawab karena ketakutan melihat si Rose seperti itu. Dia akan melatih si kesatria ini biar jadi iblis yang berguna.
Dia pun diberikan kaung biar kagak bisa menggunakan sihir. Sekarang si Rose akan melatihnya lagian penjagaan fokus sama ngejagain ini cewek. Karena menghabisinya akan jadi masalah. Jadi lebih baik memanfaatkan si cewek ini biar bantu-bantu. Di sisi lain si Usato yang lagi latihan tiba-tiba datang si Rose yang membawa cewek tadi. Ia kaget si Rose membawa itu cewek. Dia tambah kaget lagi ketika si Rose akan melatih si kesatria hitam layaknya melatih si Usato. うさと。ご愁傷様。 Para marida ketika lagi bekerja, si Usato datang ke hadapan si Rose. Dia mempertanyakan si kesatria hitam yang nampak masih mengeluh dan belum mengerti sama posisinya sekarang. Terus juga yang paling penting dia mempunyai tugas untuk si Usato karena mungkin Raja Iblis bakalan menyerang lagi. Jadi si Lloyd mempunyai rencana untuk mengajak kerjasama dari negara lain. Maka dari itu Kazuki Inokami dan Usato dipercaya untuk mengantarkan surat ke negara yang dimaksud. Terus sudah percaya sama si Usato. Kalau dia bisa melindungi temannya tersebut. Masih ada waktu dia buat persiapan. Esoknya Usato pergi memberi sesuatu. Pas si Usato mau meneruskan kembali pada jalanannya nampak semuanya damai. Dan warga pun pada baik sapa si Usato sampai ada ciwi-ciwi yang mendekatinya kayak begitu. Tak lama kemudian ada Inokami, katanya mereka sudah ditakdirkan bertemu di sana. Padahal hal wajar kalau bertemu di pasar. Karena kemudian Usato melihat cewek rubah yang memberikan gambaran masa depan kemarin kepadanya. Usato langsung mendekatinya seperti itu dan mau meminta penjelasan apa maksud dari dia memperlihatkan masa depannya kemarin kepadanya. Karena Usatonya ada di sana dan dia juga berhasil mengubah masa depan. Anak si bocah tersebut sekarang meminta bantuan kepada si Usato untuk menyelamatkan maknya. Si Inokami yang melihat bocah rubah itu langsung kegiranan saking imutnya. Nama bocah tersebut adalah Amako. Mereka berdua mencueki si Inokami kayak begitu. Amako pengen mau berempat mata sama si Usato. Terus di sisi lain si kesatria hitam udah mulai dilatih sama si Rose. Kelihatan itu orang masih belum terbiasa. Beda dengan yang lainnya, bahkan melihat fisik mereka lebih kuat sampai dikata mereka ini adalah goblin. Dalam hati Kumbang udah tahu sendirilah kalau terjatuh seperti itu. Rose bakalan datang. Sementara itu Amako mau ngobrol di rumahnya si Rose. Kebetulan lagi pada latihan juga. Di sana ada Inokami yang ngikutin cuma kagak masalah. Pahlawan bakalan bisa menutupi omongannya. Amako bisa disebut dia bisa melihat masa depan yang mungkin akan terjadi. Dia bisa melihat ramalan yang diberikan sama si Usato itu 1 tahun lalu. Dia yang dari negeri binatang melihat maknya belum sadar-sadar. Alhasil dia pergi mencari keluar seseorang yang bisa sihir penyembuh. Sekarang dia udah bertemu dengan si Usato. Dia meminta Usato untuk ke negeri binatang. Padahal yang lain juga ada. Cuma yang bisa bertarung itu tidak ada. Mau si Rose dia kagak yakin bakalan mau. Sebenarnya si Usato pun bingung mau ngebantuinnya. Alhasil dia akan nanya dulu kepada si Rose. Siapa tahu dikasih solusi. Habis itu si Usato langsung menemui si Rose terlebih dahulu. Di sana si Rose kaget ada anak yang bisa membaca waktu. Ini katanya masalah serius yang harus dilaporkan kepada Raja Lloyd. Dengan adanya kasus seperti ini mungkin Usato bisa mampir ke negeri binatang itu. Karena udah mendapatkan informasi si Usato mau memberitahu si Amako. Cuma dia udah kayak tahu jawabannya si Usato. Mereka akan menunggu keputusan dari rakyat terlebih dahulu. Karena udah si Amako pun mau pulang tanpa dia berterima kasih kepada si Usato. Karena mereka pada makan terlihat kesatria hitam. Masih belum terbiasa tinggal di sana. Sampai sulit banget makan. Taramu Usato menyuruhnya buat makan dan sekaligus dia memberikan buku catatan biar nanti si kesatria bisa menularkan unek-uneknya ke dalam buku tersebut. Dikasih begituan barulah mau makan ya kan. Sampai akhirnya buku tersebut dia pakai. Dari awalnya masih lemah sedikit demi sedikit si kesatria ini mulai terbiasa. Beda dengan si Usato yang kelihatan sudah terbiasa. Kagak kelihatan capek gitu. Sampai beberapa hari ke depan ketika udah lumayan terbiasa dia suka mendengar suara-suara itu. Jadi dia lihat lah ya dan ternyata itu si Usato dan si Rose yang sedang latihan. Kelihatan si Usato ini dihajar sama si Rose. Usato diminta buat menghindari serangan si Rose saja.
Orang itu melihatnya saja sudah seram duluan. Ketika mereka dimulai kelihatan Usato bisa menghindari pukulannya. Namun masih ada kaki yang menyerangnya. Tapi tetap dia berhasil menghindari serangan Shiro seperti itu. Karena kesatria ketahuan maka dari itu, dia disuruh buat latihan. Kali ini dia akan ditemani sama si Usato sendiri. Setelah itu mereka mengobrol tentang Shiros yang kuat. Nampak si Usato juga jadi kebawah dari Maitan Shiros. Terus sekarang si Usato kagak tahu namanya walaupun telat nanya dia pengen tahu namanya siapa. Nama dia aslinya adalah Telem. Namun di sana si Usato cukup tahu doang bahkan kagak memanggil namanya. Berbarengan dengan adanya si Brurin tambah dicuekin lagi dari itu orang. Dalam pun karena kesalahan langsung berlari sekuat tenaga hingga akhirnya si Parameni pingsan. Terus menyuruh yang lain untuk memberikannya makan. Di sana seperti biasa, kalau lagi pada makan sambil bercanda, terutama si Usato yang udah membuat si Parameni pingsan seperti itu. Arah dia dituduh kagak bener Usato marah sampai si Ros pun karena beris lagi makan auto dikasih terutakan. Barulah pada sungkem macam itu. Terus malam hari, si Telem kelaparan. Agak sengaja di sana dia mendengar percakapan si Usato dan juga Ros. Yang mana si Usato akan melakukan perjalanan memberikan surat. Ditambah katanya tentang Amako sudah diterima sama Raja Lloyd. Si Usato harus mendatanginya besok. Besok pagilah si Telem berencana untuk kabur dari tempat tersebut. Mungkin orang ini ingin ikut dengan si Usato. Sementara itu Usato dan Amako datang ke kerajaan untuk diberitahu apakah dia diizinkan buat ke negeri binatang atau tidak. Kelihatan Amako baru menyidak di kerajaan seperti itu. Nampak Lloyd di sana sangat menyambut baik si Amako, soalnya dia juga berperan dalam menyelamatkan kerajaan tersebut. Kalau kagak ada dia, mungkin nggak tahu bakalan gimana. Maka dari itu si Lloyd ini memperbolehkan si Usato untuk pergi ke negeri binatang. Tapi dia ke sana habis mengunjungi beberapa negara yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Selanjutnya Welshi akan menjelaskannya secara detail terkait perjalanan mereka. Di sana Usato akan mengunjungi 4 negara. Lalu setelahnya disusul mampir ke negeri binatang. Welshi membutuhkan 2 pengawal lagi soalnya kalau banyak-banyak bakalan dicurigai. Alhasil di sana si Usato mengajak si Haruko penjaga gerbang. Walaupun dia orangnya pemalu tapi dia bersedia untuk melindungi si Usato dan Amako. Penawar yang satunya lagi si Usato mau ngajakin si Brurin saja. Sementara di sisi lain si Telem yang mau kabur langsung diikuti sama si Ros. Dan langsung kekejar dengan gampangnya seperti itu. Dia tahu kalau si Telem menguping pembicaraan mereka semalam. Bisa saja Telem memberikan informasi itu kepada Raja Iblis. Namun melihat si Telem kaburnya di sekitaran asrama, dia jadi kagak yakin. Atau mungkin si Telem ini khawatir sama si Usato akan pergi jauh. Sekarang si Ros kagak bakalan khawatir lagi soalnya kemampuannya hampir 11-12 sama si Ros. Jadi mungkin si Telem lah yang khawatir. Karena si Telem udah kabur, dia berencana mengajak si Telem ke tempat yang akan dia kunjungi nanti. Sorenya mereka berdua mengobrol. Terutama dengan si Usato yang akan berangkat mulai besok. Si Telem kelihatan kagak mau ditinggalin sendirian. Sampai pas disebut namanya dia kelihatan senang seperti itu. Tak lama kemudian Ros datang, dia bakalan memberikan nasihat sebelum si Usato ini pergi. Yang paling penting sihir penyembuh itu suka banyak yang meremehkan di kalangan orang-orang. Jadi kalau ada orang yang seperti itu si Usato boleh membungkamnya. Hari ini si Ros mempercayakan semuanya kepada si Usato. Mungkin dengan perjalanan ini dia bisa mengambil pelajaran penting. Dia mendengar si Ros mempercayakan itu kepadanya, nampak dia senang seperti itu. Besok harinya si Usato mau langsung berangkat. Dia pamitan dulu kepada si Ururu. Dan juga orang yang mengurusi si Amako. Begitu juga si Celia di sana. Ia akan menunggu kabar baiknya. Perjalanan selanjutnya akan ke tempat negara baru dan juga orang-orang baru tentunya. Ini akan menjadi petualangan yang seru. Di sisi lain kelihatan Ros lagi melihat si Usato dari atas sana. Kelihatan dia akan mengunjungi sebuah tempat bersama si Telem dan animenya pun selesai teman-teman. Oke segitu dulu untuk anime ini.
Jawab kalian tulis nilai untuk anime ini berapa teman-teman di kolom komentar. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya dan sampai jumpa di anime selanjutnya. Ya mata nih, bye-bye.